Bab 1761, bertemu Xiao Moxian. Berat, apakah kamu ingin mati? Keempat antek mengepung Lin Ming. Namun, Lin Ming duduk dengan tenang di kursinya, tidak bangun sama sekali. Kau menyebut kami antek, hehe, kamu pikir kamu ini siapa? Statusmu diberikan kepadamu oleh manusia, dan ketika manusia tidak ada lagi, kamu tidak akan menjadi apa-apa, bahkan menyebutmu antek saja sudah keterlaluan untukmu. Menurut Anda, berapa lama lagi Anda bisa menjadi begitu sombong? Kata-kata keempat antek itu kuat dan mengancam. Meskipun mereka tidak menyatakannya dengan jelas, ada makna tersembunyi dalam kata-kata mereka, bahwa umat manusia pada akhirnya akan dimusnahkan seluruhnya oleh orang-orang suci. Pada saat para elit muda umat manusia kehilangan suaka ras mereka, mereka akan sama menyedihkan dan menyedihkannya dengan anjing tunawisma. Mereka mungkin juga menjadi budak orang-orang kudus. Karena alasan inilah para seniman bela diri suci dipenuhi dengan energi dan sangat sombong. Meskipun mereka adalah pelayan, mereka tidak merasa berada di bawah manusia. Sebaliknya, mereka merasa seolah-olah status mereka tidak berbeda dengan para elit muda umat manusia. Saat keempat orang ini berbicara, banyak seniman bela diri manusia yang hadir mengerutkan kening. Lin Ming perlahan berdiri dari tempat duduknya, auranya sedalam laut. Menghadapi dia, seseorang tidak dapat menahan perasaan jantungnya berdetak kencang. Hei, kamu ingin bertarung? Kata keempat antek itu. Meskipun keempat minion mengatakan ini, kenyataannya mereka takut. Lagi pula, ini adalah pesta panjang umur Kaisar Monster dan ada banyak orang empir yang hadir. Mereka berempat meminjam momentum dan reputasi orang-orang suci untuk menjadi orang yang suka bersuara sombong, tapi tidak mungkin bagi mereka untuk menyerang Lin Ming di pesta umur panjang ini dengan begitu banyak orang empir yang mengawasi mereka. Selain itu, mereka tidak tahu batas kekuatan Lin Ming. Kelompok beranggotakan 4 orang terdiri dari para Holy Lord akhir dan Holy Lord puncak. Jika mereka bahkan tidak bisa menghadapi Lin Ming, mereka akan kehilangan muka demi ras suci. Mundur. Pada saat ini, Putra Keberuntungan Suci angkat bicara, suaranya suram. Yang mulia Putra Suci, keempat antek itu mengertakkan gigi. Melihat tatapan dingin Putra Keberuntungan Sein, mereka mundur. Putra Keberuntungan Sein memandang Lin Ming dan terkekeh. Apa, kami berdua di sini untuk merayakan pesta umur panjang Kaisar Monster, dan pesta umur panjang bahkan belum dimulai, kamu mencoba bertarung dengan pengikutku. Jika hanya kamu yang seperti ini maka aku tidak tertarik melawanmu 40 tahun dari sekarang. Kata-kata Good Fortune Sein San menetes dengan nada mengejek, segera menempatkan Lin Ming pada peringkat yang sama dengan para pengikutnya. Jika Lin Ming benar-benar seseorang dengan status, maka tidak ada gunanya berhadapan dengan bawahannya. Dalam menghadapi ejekan ini, Lin Ming tetap tersenyum. Kalau balok atas tidak lurus maka balok bawah bengkok. Pelayan-pelayanmu tidak mengetahui peraturan dan dengan lantang ngobrol sesuka mereka bahkan ketika majikan mereka sedang berbicara, tidak memahami situasinya sama sekali atau tidak mengetahui apa yang harus dilakukan. Sungguh, meskipun anjing-anjing ini dibesarkan olehmu, aku tidak tahu apa yang diajarkan tuan mereka kepada mereka. Jika mereka dilepaskan di jalan dan seenaknya menggigit orang, bukankah orang lain boleh memukuli mereka dengan tongkat? Kata-kata Lin Ming menyerang balik dengan kekerasan yang sama. Kata-katanya menyebabkan keempat minion gemetar. Dalam situasi seperti ini tidak ada yang bisa mereka lakukan, mereka hanya bisa menanggung penghinaan. Mereka berempat mengejek Lin Ming tetapi pada akhirnya mereka membawa masalah pada kepala mereka sendiri. Sehubungan dengan hal ini, Empyrean Divine Dream sedikit mengernyit karena khawatir. Sebelum ini dia telah memperingatkan Lin Ming untuk tidak terlibat konflik dengan Good Fortune Sein San, tapi sepertinya Lin Ming tidak mendengarnya sama sekali. Sebaliknya, tampaknya dia sengaja mengincar Putra Keberuntungan Sein. Lin Ming ini, apa yang dia rencanakan untuk dilakukan? Empyrean Divine Dream memandang ke arah Lin Ming, ingin mengatakan beberapa kata, tapi akhirnya tidak melakukannya. Dalam pikirannya, ketika Lin Ming melakukan sesuatu dia selalu bertindak dalam keterbatasannya dengan pengetahuan penuh tentang konsekuensinya. Keahlianmu dalam fasih tidak terlalu buruk. Good Fortune Sein San tertawa dengan nada meremehkan. Apakah kamu tahu kekuatanmu sendiri? Anda hanyalah Tuan Suci setengah langkah. 40 tahun dari sekarang, kamu seharusnya bisa menembus alam Holy Lord Tengah dan mencapai batasanku saat ini. Jika itu benar maka aku mungkin sedikit tertarik padamu. Kalau tidak, kamu akan terlalu membosankan. Saat Putra Keberuntungan Suci berbicara, tawa hangat bergema. Hahaha, Yang Mulia Putra Suci, Tuan Lin, kalian berdua adalah pahlawan yang luar biasa dan hari duel 100 tahun kalian belum tiba jadi tidak perlu bersikap tidak ramah. Saat ini, seorang pria parubaya masuk ke aula. Pria parubaya ini berdiri tegak dan tegap. Kulitnya putih dan matanya sangat dalam. Rambut hitamnya tergerai sampai pinggang. Dia memiliki penampilan yang agung, yang dipenuhi dengan semangat kepahlawanan yang gagah. Orang ini adalah penguasa sebenarnya dari ras monster, Monster Emperor. Kemunculan Monster Emperor membuat semua orang yang hadir menjadi tenang. Lin Ming juga dengan hormat membungkuk. Monster Emperor diam-diam memperhatikannya. Lin Ming sangat menyadari bahwa Kaisar Monster tahu tentang masalah dia mengambil Yin Primordial Xiao Moxian serta kehamilannya. Namun, dia tidak menunjukkan kebencian yang jelas seperti yang dilakukan Empyrean Demon Dawn. Sebaliknya, dia mempertahankan sikap tenang dan menyenangkan seolah-olah dia tidak tahu apa-apa tentang situasi itu.
Dari titik ini, tidak bisa dikatakan bahwa latar belakang Kaisar Monster lebih dalam daripada latar belakang Empyrean Demon Dawn. Sebaliknya, Monster Emperor adalah seseorang yang pandai menyembunyikan emosi dan niatnya yang sebenarnya. Adapun Empyrean Demon Dawn, dia belak-belakan dan cenderung langsung ke pokok permasalahan. Jika Lin Ming harus membandingkan keduanya, dia tentu akan lebih memperhatikan yang pertama. Saat Kaisar Monster tiba, para Empyrean yang hadir bangkit satu persatu untuk memberi selamat kepadanya. Dan saat ini, ada pengumuman sosok lain yang lebih tinggi levelnya yang datang. Itu adalah kenalan lama Lin Ming, Empyrean Fast Universe. Setelah Empyrean Fast Universe menyambut Monster Emperor dan Divine Dream, dia berbalik ke arah Lin Ming, ekspresi apresiasi terlihat jelas di wajahnya. Sebenarnya, alasan Lin Ming melakukan duel 100 tahun dengan Good Fortune Saint San adalah karena Empyrean Fast Universe. Sejak Empyrean Fast Universe melindungi Lin Ming, Good Fortune Saint San telah menantang Fast Universe untuk berduel dalam 300 tahun. Karena Empyrean Fast Universe telah ditempatkan di puncak gelombang, Lin Ming malah berbicara untuk menerima tantangan tersebut. Dan dari titik ini saja, Lin Ming berhutang budi pada Empyrean Fast Universe. Sungguh anak muda yang baik, Tuan Suci setengah langkah. Kamu hanya selangkah lagi untuk mencapai alam Holy Lord, nyatanya, kamu bisa menerobos kapanpun kamu mau. Kecepatan budidaya Lin Ming membuat Empyrean Fast Universe terperangah. Dalam pertemuan bela diri pertama alam ilahi, Lin Ming telah memenangkan kompetisi. Di antara para elit muda alam ilahi lainnya, tidak ada satupun dari mereka yang mampu menghadapinya. Raja Putih, kamu juga harus belajar sedikit dari Lin Ming. Anda tidak perlu berbuat banyak. Jika Anda memiliki 1/5 dari prestasi Lin Ming, saya akan lebih dari puas. White King adalah murid Empyrean Fast Universe dan juga berdiri di samping Lin Ming. Saat dia menghadapi mata penghakiman Empyrean Fast Universe, dia diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Untuk membandingkannya dengan Lin Ming, bukankah itu terlalu sulit? Senior Fast Universe terlalu memuji junior, kata Lin Ming. Saat dia hendak berbasa-basi lagi dengan Empyrean Fast Universe, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan kata-kata yang akan dia ucapkan tercekat di tenggorokannya. Dia membeku di tempatnya berdiri. Dia melihat ke sudut aula utama. Dari pintu samping, seorang gadis muda berpakaian hitam keluar. Gadis muda ini ditemani oleh 8 pelayan yang berjalan bersamanya. Sosoknya ramping dan dia mengenakan pakaian formal berwarna hitam. Wajahnya ditutupi kerudung, hanya memperlihatkan sepasang mata yang indah, membuatnya tampak seperti penyihir malam yang gelap. Dia adalah Xiao Moxian. Penampilan Xiao Moxian saat ini berbeda dari gaya berpakaian biasanya. Dia telah melepaskan diri dari sikapnya yang sebelumnya ceria dan mendapatkan perasaan anggun, selembut dan sehalus air. Namun, Lin Ming tahu bahwa perasaan halus dan lemah semacam ini bukanlah sebuah akting sama sekali. Karena kultivasi Xiao Moxian telah disegel dan dia juga hamil, dia benar-benar bisa disebut rapuh dan rapuh saat ini. Kemunculan Xiao Moxian langsung menarik perhatian semua orang. Empyrean Demon Dawn telah menempatkan beberapa mantra yang dibuat dengan cerdik pada tubuh Xiao Moxian. Tidak ada yang tahu bahwa kultivasinya telah disegel, tetapi hanya berpikir bahwa dia sengaja menyembunyikan auranya. Dan selama perjamuan ini, Xiao Moxian adalah pemimpin junior dari ras monster dan iblis. Jadi, tidak ada seorang pun yang akan melakukan sesuatu yang begitu kasar untuk menyelidiki dunia batinnya. Bahkan jika mereka melakukannya, mereka hanya akan menemukan seni iblis penyerap surga di dalam dirinya, tidak ada yang lain. Setelah Xiao Moxian muncul, matanya yang indah melihat ke arah mereka yang hadir, dia mencari Lin Ming. Namun, dengan kultivasinya yang tersegel, dia tidak bisa melepaskan akal sehatnya. Mencari satu orang di aula pesta umur panjang yang besar ini tidaklah mudah sama sekali. Aku di kiri depanmu. Pada saat ini, transmisi suara esensi sejati yang familiar bergema di telinga Xiao Moxian. Dia gemetar dan melihat ke arah Lin Ming. Saat mata mereka bertemu, kata-kata yang tak terhitung jumlahnya sepertinya tertukar melalui mereka. Xiao Moxian menggigit bibirnya dan tetap diam. Air mata tampak berkilauan di matanya. Namun, mata mereka hanya bertemu beberapa saat. Setelah itu, Xiao Moxian berbalik ke arah Monster Emperor. Dari awal hingga akhir, ada sepasang mata dingin yang menatap mereka berdua. Pemilik mata ini adalah Empyrean Demon Dawn. Pada perjamuan ini, Empyrean Demon Dawn tidak mengizinkan Xiao Moxian dan Lin Ming melakukan komunikasi sama sekali. Bukankah itu Xiao Moxian? Saya tidak melihatnya selama beberapa tahun tetapi saya tidak pernah berpikir dia akan berubah dari seorang tomboy nakal menjadi wanita yang lembut dan anggun. Seseorang di kursi tamu memuji. Entah itu masa lalu atau masa kini, dia selalu bisa membuat orang terpesona. Apalagi fisiknya istimewa. Siapapun yang bisa menikahinya dan berkultivasi ganda dengannya benar-benar diberkati dan dihormati. Beberapa tamu berdiskusi satu sama lain. Banyak elit muda tampan memandang ke arah Xiao Moxian, kekaguman dan kekaguman di mata mereka. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu, Xiao Moxian dan Frost Dream tetap menjadi dua wanita muda paling berprestasi di seluruh alam ilahi. Mereka tidak memiliki ekspektasi apapun terhadap Frost Dream, tidak ada yang bisa memenangkan hatinya. Dengan demikian, Xiao Moxian secara alami menjadi kekasih impian banyak pria. Manusia bodoh ini, mereka tidak tahu bahwa Empyrean Demon Dawn dan Monster Emperor telah menyetujui lamaran pernikahanku. Tidak lama lagi Dewi hatimu itu akan menunggu di selangkanganku.
Tidak terlalu jauh dari sana, putra keberuntungan suci mendengarkan para elit muda ini berbicara, dengan senyuman puas di wajahnya. Xiao Moxian adalah hidangan kecil lezat yang ditakdirkan untuk dia makan. Ketika putra keberuntungan Sein berpikir untuk mengambil Xiao Moxian dari para elit muda umat manusia, dia merasa dipenuhi dengan rasa pencapaian yang mendalam. Khususnya, setelah mendengarkan diskusi para elit muda dari alam ilahi dan kemudian melihat kekaguman di mata mereka, perasaan superioritas muncul di hatinya. Dia tidak hanya akan menghancurkan alam ilahi di masa depan, tetapi dia bahkan akan mencuri keindahan alam ilahi yang paling tiada taranya. Penaklukan ini membuat Good Fortune Sein-san sangat puas. Dia dengan main-main memandang Xiao Moxian, bermain dengan cangkir teh di tangannya. Karena putra keberuntungan Sein sedang duduk di kursi dekat depan, dia cukup dekat dengan Xiao Moxian. Xiao Moxian samar-samar bisa merasakan tatapan putra keberuntungan Sein padanya, dan dia berbalik untuk melihatnya. Melihat Xiao Moxian memandangnya, senyum putra keberuntungan Sein menjadi lebih lebar. Dia tertawa dan berbisik, jangan khawatir, waktu yang tersisa bahkan tidak sebatang dupa. Setelah pesta umur panjang dimulai, saya akan mengambil hadiah ucapan selamat. Pada saat yang sama ketika saya menawarkan hadiah ini, saya juga akan membahas pernikahan dengan Empyrean Demon Dawn dan Monster Emperor. Pada saat itu, kamu akan menjadi milikku. Bab 1762, Metode Menjadi Keilahian Sejati. Saat Xiao Moxian merasakan mata predator putra keberuntungan baik tertuju padanya, dia merasa jijik. Namun, di depan Monster Emperor, dia hanya bisa menoleh dan mengabaikannya. Yang mulia putra suci, sepertinya Anda cukup tertarik dengan gadis bertubuh setengah Phoenix itu. Empyrean yang datang bersama putra keberuntungan Sein untuk merayakan pesta umur panjang perlahan berkomentar. Gelar Santa Empyrean ini adalah Sater dan dia adalah puncak Empyrean. Alasan dia mengikuti putra keberuntungan Sein di sini ke pesta panjang umur Kaisar Monster adalah untuk menunjukkan kekuatan para Sein serta untuk melindungi putra Sein. Fisik Xiao Moxian ini luar biasa. Jika saya bisa berkultivasi ganda dengannya maka itu akan sangat membantu saya dalam menyerang seni keberuntungan ilahi tingkat ke-6. Alasan putra keberuntungan suci mampu menembus tingkat ke-5 seni keberuntungan ilahi adalah karena sejumlah kebetulan yang untungnya terjadi bersamaan. Sedangkan untuk seni keberuntungan ilahi tingkat ke-6, itu jauh lebih sulit. Tanpa mencapai alam Raja Dunia Agung, putra keberuntungan suci tidak memiliki keyakinan akan kesuksesan. Tapi jika dia bisa berkultivasi ganda dengan Xiao Moxian, mengambil yin primordialnya dan juga menyatu dengan darah dewa binatangnya, itu akan sangat menguntungkan teknik transformasi tubuhnya. Dengan itu, dia mungkin bisa menyerang seni keberuntungan ilahi tingkat ke-6 di alam Raja Dunia. Bahkan jika dia gagal, dia masih bisa mengumpulkan pengalaman. Semakin awal dia berhasil menembus tingkat ke-6 seni keberuntungan ilahi, semakin banyak manfaat yang akan dia dapatkan. Itu akan membentuk landasan yang lebih unggul ketika dia mencoba masuk ke ranah ketuhanan sejati di masa depan. Saat putra keberuntungan suci berbicara, hampir semua tamu agung yang diundang Kaisar Monster ke pesta panjang umurnya telah tiba. Para penguasa yang berpengaruh dari berbagai penjuru berbondong-bondong mengirimkan hadiah ucapan selamat. Sebagian besar di antaranya adalah harta karun tingkat Empyrean. Jika mereka ditempatkan di lelang kota Divine Rune, mereka bisa menjual beberapa ratus juta poin. Empyrean Fast Universe menghadiahkan telur besar dari binatang buas kuno yang terpencil. Empyrean Tracheles menghadiahkan harta roh Empyrean yang digali dari reruntuhan kuno. Di alam ilahi, membalas budi adalah aturan tak terucapkan yang sangat penting. Setelah diberi harta karun ini, Kaisar Monster pada akhirnya harus membalas budi di masa depan. Adapun Lin Ming, White King, dan junior lainnya, mereka secara alami duduk diam di kursi mereka. Bukan giliran mereka yang memberikan hadiah ucapan selamat. Dan pada saat ini, tiba saatnya putra keberuntungan Sein naik ke atas panggung. Dia meletakkan cangkir tehnya dan berjalan ke atas altar ilahi. Di belakangnya mengikuti keempat pengikutnya. Keempat pengikutnya memegang dua benda, satu adalah kotak pil yang sangat indah dan yang lainnya adalah kotak giok sederhana. Kedua benda ini langsung menarik perhatian semua orang, mereka ingin melihat hadiah seperti apa yang akan diberikan oleh putra keberuntungan Sein. Setelah tiba di depan Monster Emperor, Good Fortune Sein-san memerintahkan pengikutnya untuk membuka kotak pil. Kotak pil ini berisi pil berwarna hijau tua seukuran lengkeng. Aroma obat yang harum tercium di udara, menyegarkan indera. Semua seniman bela diri yang hadir memiliki mata yang tajam. Sekilas mereka dapat melihat bahwa ini adalah pil ilahi yang transenden. Pil ilahi yang transenden adalah pil yang bisa diminum oleh sesepuh tertinggi tingkat Empyrean. Ini bisa membantu seniman bela diri tingkat Empyrean meningkatkan budidaya mereka atau mengkonsolidasikan fondasi mereka. Itu adalah harta karun yang langka, dan jika seseorang jatuh ke dalam pengaruh Raja Dunia, hal itu akan memicu perang teror yang berdarah. Namun, dalam adegan pesta umur panjang Kaisar Monster, pil dewa yang transenden tidak berarti apa-apa. Misalnya, harta roh Empyrean yang diberikan oleh Empyrean Tracheles jauh lebih berharga daripada pil ilahi yang transenden ini. Bagi putra keberuntungan Sein, seseorang yang berasal dari pengaruh keilahian sejati, untuk mengambil hadiah ucapan selamat seperti itu terlalu kurang. Banyak manusia Empyrean yang menonton dengan mata kritis. Mereka semua ingin melihat apa yang ingin dikeluarkan oleh orang-orang kudus. Lagi pula, masih ada kotak lain, apa isinya? Haha, pil dewa transenden yang luar biasa.
Kaisar Monster tertawa gembira. Salah satu muridnya yang berdiri di sampingnya bergerak maju dan menerima pil tersebut. Kenyataannya adalah bagi Kaisar Monster, yang hampir mencapai puncak Empyrean, pil Dewa Transenden ini tidak banyak gunanya sama sekali. Yang paling bisa dilakukannya adalah membantu membesarkan Dewa Binatang. Namun saat ini, Putra Keberuntungan Suci mengambil kotak giok sederhana dari tangan pengikutnya. Kotak pil sebelumnya telah dibuka oleh pengikutnya, tetapi kali ini Putra Keberuntungan Suci secara pribadi membuka kotak giok tersebut. Di dalam kotak giok ini ada lapisan sutra kuning. Dan di atas lapisan sutra ini ada slip batu giok hitam murni. Slip giok ini menyerupai batu akik hitam, berkilauan dengan cahaya yang sangat terang. Good Fortune Saint-San perlahan-lahan mengambil slip giok ini, ekspresi bahagia di wajahnya. Pil ilahi transenden sebelumnya hanya untuk dihargai oleh Yang Mulia dengan santai. Ini adalah hadiah yang sebenarnya. Ini adalah, Kaisar Monster memandang ke arah Putra Keberuntungan Suci. Dia tidak tahu kenapa, tapi batu giok hitam yang tergelincir di tangan Putra Keberuntungan Suci membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Yang Mulia Monster Emperor, ini adalah bagian warisan yang diperoleh oleh Good Fortune Saint Sovereign dari ras suci saya ketika dia berkelana ke dalam reruntuhan kuno. Meskipun warisan ini tidak lengkap, sebenarnya warisan ini mencatat metode untuk menembus alam ketuhanan sejati. Hari ini, saya membawa ini sebagai hadiah untuk pesta panjang umur Yang Mulia. Suara Good Fortune Saint-San tidak nyaring, namun kata-katanya menyebar ke seluruh penonton. Untuk sesaat, semua orang sangat terkejut. Secara khusus, banyak warga Empire yang hadir bangkit dari tempat duduk mereka untuk melihat lebih dekat. Semua mata mereka tertuju pada slip batu giok hitam. Metode untuk menembus keilahian sejati. Tak seorang pun membayangkan bahwa Putra Keberuntungan Suci akan memberikan hadiah ucapan selamat yang begitu berharga di pesta panjang umur Kaisar Monster. Beberapa orang Empire merasakan jantung mereka mulai berdebar kencang. 3,6 miliar tahun yang lalu, pada bencana besar terakhir, orang-orang kudus mengobarkan perang besar melawan umat manusia. Umat manusia telah mengerahkan seluruh kekuatan ras mereka untuk bertahan hidup dan bahkan segel ilahi Empyrean pun binasa dalam kobaran api perang. Dalam perang tersebut, meskipun umat manusia berhasil memaksa kembali para Saint, fondasi mereka telah rusak parah dan warisan yang tak terhitung jumlahnya telah terputus. Sejak saat itu, belum pernah ada manusia sesepuh tertinggi yang berhasil masuk ke alam ketuhanan sejati. Banyak orang menduga bahwa alasan tidak ada manusia yang mampu menembus alam ketuhanan sejati adalah karena mereka telah kehilangan warisan paling berharga. Dengan kata lain, metode penanaman untuk menembus keilahian sejati. Sekarang Putra Keberuntungan Saint tiba-tiba mengeluarkan slip batu giok hitam yang berisi pengetahuan yang hilang, bagaimana mungkin para Empyrean yang hadir tidak bersemangat. Untuk sesaat, mulut Monster Emperor menjadi kering. Dia menatap slip giok di tangan Putra Keberuntungan Saint dan mau tidak mau menyelidikinya dengan akal sehatnya. Dan, Putra Keberuntungan Saint juga tidak menghentikannya. Monster Emperor bisa merasakan hukum kuno dan kompleks di dalamnya, membuatnya terkejut. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat banyak hal. Dia bisa merasakan bahwa batu giok hitam ini benar-benar mengandung metode untuk menembus keilahian sejati. Ini, jari monster Kaisar gemetar. Tidak ada yang bisa memahami godaan yang dimiliki alam ketuhanan sejati terhadap seorang Empyrean. Begitu seseorang menjadi seorang Empyrean, mereka dapat dengan bebas berkeliaran di dunia, memerintah semua yang ada dalam pandangan mereka. Namun, masih banyak hal yang tidak dapat mereka selesaikan. Mereka tidak dapat melihat akhir dari jalan seni bela diri dan hidup mereka dibatasi hingga 100 juta tahun. Mau tak mau mereka ingin menerobos ke dalam keilahian sejati, melangkah lebih jauh ke jalur seni bela diri, mendaki lebih tinggi sehingga mereka bisa melihat lebih jauh ke depan. Bahkan Empyrean Demon Dawn tidak bisa tetap tenang saat melihat batu giok ini tergelincir. Jalan ketuhanan sejati, itulah pengejaran seumur hidupnya. Langkah ini, terlalu kejam. Di kursi terhormat, alis Empyrean Divine Dream terkatup rapat. Ketika dia melihat batu giok hitam tergelincir di tangan Putra Keberuntungan Saint, dia tidak merasakan godaan atau kegembiraan sama sekali. Sebaliknya, awan gelap mulai menutupi pikirannya. Bisa dibilang, pesta umur panjang Kaisar Monster adalah kompetisi antara manusia dan orang suci. Setiap ras akan mengungkapkan kekuatan dan nilai mereka masing-masing dan ras monster dan iblis akan memilih ras yang memiliki lebih banyak hal untuk ditawarkan. Tentu saja, sejak awal, ras monster dan iblis sudah memihak para Saint. Orang-orang kudus jauh lebih kuat daripada manusia. Kemanusiaan tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Bahkan jika Empyrean Divine Dream telah mempersiapkan mentalnya bagi monster dan iblis untuk bersekutu dengan para Saint, dia tidak pernah membayangkan bahwa Putra Keberuntungan Saint akan mengambil metode untuk menjadi dewa sejati di pesta panjang umur ini. Entah itu dampaknya terhadap monster dan ras iblis, atau apakah itu dampaknya terhadap manusia Empyrean yang hadir, ini adalah pukulan dengan kerusakan yang tak terhitung. Harus diketahui bahwa umat manusia juga memiliki banyak orang Empyrean yang terdampar di depan gerbang ketuhanan sejati. Bagi mereka, keilahian sejati adalah batasan yang mereka dambakan bahkan dalam mimpi mereka. Para orang suci mengeluarkan slip giok ini untuk dengan mudah menaklukkan monster dan ras iblis. Sekarang, masalahnya adalah apakah ada pengkhianat pengecut yang akan muncul di antara umat manusia Empyrean. Karena keinginan mereka akan metode untuk menembus keilahian sejati, akankah ada di antara mereka yang berpindah pihak dan bergabung dengan para orang suci?
Dikatakan bahwa pengkhianat lebih buruk dari anjing. Meskipun semua orang memahami kebenaran ini, apakah itu dunia fana atau dunia seniman bela diri, dalam setiap perang akan selalu muncul sejumlah besar pengkhianat yang bersedia menjual sekutunya. Alasan mereka melakukannya adalah karena keuntungan bergabung dengan pihak lain terlalu menarik. Bahkan jika orang-orang ini harus hidup sebagai budak atau anjing, bagi mereka itu masih lebih baik daripada mati dalam pertempuran demi ras mereka, karena jika mereka mati mereka tidak punya apa-apa lagi. Saat Empyrean Divine Dream memikirkan hal ini, dia merasa semakin sulit untuk tetap tenang. Meskipun tindakan putra keberuntungan Sein kurang ajar dan mencolok, kenyataannya ini hanyalah kedok yang dia buat. Setiap tindakan yang dia lakukan adalah mendorong umat manusia semakin jauh menuju tepi jurang maut. Hal ini berlaku dalam negosiasi sebelumnya antara manusia dan orang suci di mana dia mengajukan segala macam kondisi buruk yang mustahil untuk menentukan kehancuran umat manusia di masa depan. Bukan hanya itu saja, namun ia sekaligus memaksa Empyrean Fast Universe menerima tantangan yang akhirnya diterima oleh Lin Ming. Hal serupa juga terjadi dalam puluhan tahun berikutnya ketika para biksu dan manusia saling berhadapan. Dia mengarahkan pasukan ras suci untuk perlahan-lahan menggerogoti wilayah alam ilahi. Atau bahkan, selama beberapa tahun terakhir ini, putra keberuntungan suci telah berulang kali menantang Raja Dunia Manusia dan Raja Dunia Besar, mengalahkan mereka satu demi satu dan menyerang kepercayaan umat manusia serta mendorong momentum para suci ke puncak. Akhirnya, saat pesta umur panjang Kaisar Monster dimulai, putra suci keberuntungan mengambil metode untuk menembus keilahian sejati. Ini hampir merupakan pukulan terakhir yang menghancurkan harapan terakhir umat manusia. Menghadapi lawan semacam ini, Empyrean Divine Dream merasa sangat tidak nyaman, punggungnya terdorong ke dinding. Harus diketahui bahwa putra keberuntungan Sein baru berusia beberapa ratus tahun dan dia juga memiliki manik roh nenek, masa depannya tidak terbatas. Dia adalah keturunan terpilih dari Good Fortune Sein Sovereign. Di masa depan, dia pasti akan menjadi momok umat manusia, bahkan mungkin menjadi orang yang menggali kubur mereka. Awalnya, para tetua tertinggi umat manusia berharap mereka dapat menunda waktu sebelum bencana besar benar-benar meletus. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin bermanfaat karena ini memberikan lebih banyak waktu bagi junior umat manusia, seperti Lin Ming, Frost Dream, dan Dragon Fang, untuk tumbuh dewasa. Namun kini, tampaknya semakin lama mereka berlarut-larut, situasi mereka menjadi semakin buruk. Saat ini, umat manusia sepertinya akan segera kehilangan ras monster dan iblis sebagai sekutunya. Dan kemudian, mungkin hanya dalam beberapa puluh tahun lagi, umat manusia akan perlahan-lahan runtuh dari dalam karena tekanan dari para suci, dan akan ada orang-orang di barisan mereka yang menyerah atas kemauan mereka sendiri. Begitu seseorang menyerah, akan ada lebih banyak lagi yang mengikuti dengan kecepatan yang terus meningkat. Jika demikian, umat manusia akan segera binasa. Untuk menaklukkan musuh tanpa berperang, inilah rencana Good Fortune Sein San. Saat para biksu sedang berperang melawan para spirita, dia tidak mampu menyediakan kekuatan yang cukup untuk memusnahkan manusia untuk saat ini. Namun, dengan meningkatkan tekanan selangkah demi selangkah, ia perlahan-lahan dapat menghancurkan umat manusia dari dalam. Lagi pula, dengan tekanan yang perlahan meningkat seiring berjalannya waktu, pasti akan ada orang-orang dalam umat manusia yang tidak dapat menahannya dan akan mengkhianati rakyatnya. Langkah ini, sungguh sangat kejam. Bab 1763, Putra Suci melamar pernikahan. Metode untuk menembus keilahian sejati ini, saya khawatir ini mungkin hanya metode untuk ras suci Anda, apa gunanya bagi ras manusia, monster, atau iblis. Saat ini, suara marah dan energi terdengar. Orang yang berbicara adalah Empyrean Fast Universe. Dia dengan mudah mengetahui rencana para Sein. Dia harus menyelamatkan situasi sebanyak yang dia bisa. Jika tidak, setelah peristiwa pesta umur panjang ini tersebar, selain pengkhianatan terhadap ras monster dan iblis, dampaknya akan terlalu negatif terhadap umat manusia. Haha, alam semesta yang luas, bukan? Apa, 60 tahun yang lalu saya menantang Anda untuk berduel dalam 300 tahun namun Anda tidak berani menerimanya. Pada akhirnya, Anda bahkan meminta anak nakal yang ingin bunuh diri menerima tantangan tersebut. Apakah menurut Anda semua orang akan dengan mudah melupakan masalah ini? Putra keberuntungan suci memandang Empyrean Fast Universe, wajahnya penuh cemoohan dan penghinaan. Pada saat yang sama, dia menatap Lin Ming, cahaya mengejek di matanya. Bocah bunuh diri yang dia maksud secara alami adalah Lin Ming. Wajah Lin Ming menjadi gelap, tidak berbicara. Adapun Empyrean Fast Universe, suaranya tercekat di tenggorokan. Seluruh darah di tubuhnya seakan mengalir deras ke wajahnya. Dia selalu memiliki momentum yang kuat dan juga salah satu penguasa umat manusia. Kapan pernah ada orang yang lebih lemah darinya yang berani melawannya? Bahkan mereka yang memiliki status lebih tinggi pun harus memberinya sedikit wajah. Tapi sekarang, dia sudah 2 kali diintimidasi oleh seorang junior. Dan bahkan setelah diintimidasi sedemikian rupa, dia tidak berani menyetujui tantangan tersebut. Ini sungguh keterlaluan. Fast Universe, jangan impulsif, dia sengaja memprovokasimu. Dia juga mencoba membuat marah Lin Ming, jangan meremehkan rencana orang ini. Pada saat ini, transmisi suara esensi sejati Empyrean Divine Dream bergema di telinga Empyrean Fast Universe. Fast Universe menarik napas dalam-dalam, mengertakkan gigi, dan menahan rasa malu.
Dalam suasana tegang di mana semua pedang tampak terhunus, dia benar-benar tersentak. Tidak diragukan lagi, dia telah melemahkan momentum umat manusia. Setelah dipermainkan oleh seorang junior di telapak tangan mereka dan juga ditekan berulang kali, Empyrean Fast Universe merasakan tingkat kemarahan dan kesedihan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dalam 300 tahun, dia benar-benar tidak akan mampu mengalahkan putra keberuntungan suci. Mereka yang lebih lemah dari yang lain hanya bisa membiarkan diri mereka tertindas. Melihat Empyrean Fast Universe duduk kembali di kursinya, senyum kemenangan muncul di wajah Good Fortune Sein-san. Lalu, dia berbalik dan menatap Lin Ming, sedikit keraguan di hatinya. Bocah ini, dia sangat sombong tadi, jadi kenapa dia tetap tenang? Saat putra keberuntungan Sein memikirkan hal ini, dia tidak menendang Empyrean Fast Universe atau Lin Ming saat mereka terjatuh. Sebaliknya, dia menoleh ke Monster Emperor. Bagaimanapun, tujuan utama dia datang ke pesta umur panjang ini adalah untuk memperkuat aliansi antara orang-orang suci dan ras monster dan iblis, pada saat yang sama menanam benih penyerahan diri di hati manusia Empyrean. Dia ingin mereka semua memahami bahwa selama mereka mengkhianati ras mereka dan membelot ke orang-orang suci, mereka juga bisa mendapatkan metode untuk menembus keilahian sejati. Putra keberuntungan Sein menelusuri slip batu giok hitam di tangannya, dan dengan santai berkata, seseorang mencurigai bahwa warisan yang dicatat dalam slip batu giok ini hanya cocok untuk para Sein dan bukan untuk ras monster atau iblis. Orang ini tidak lebih dari seekor katak di dalam sumur. Setelah terdampar di alam ilahi selama 3,6 miliar tahun, tampaknya tidak dapat melihat dunia yang lebih luas telah benar-benar membatasi wawasan Anda. Kata-kata Good Fortune Sein-san sangat kurang ajar. Tapi apakah itu ras monster atau iblis, atau manusia Empyrean, mereka hanya bisa terus bertahan. Bahkan jika mereka sangat marah, mereka tidak bisa tidak mengakui bahwa apa yang dikatakan putra keberuntungan Sein adalah fakta. Selama 3,6 miliar tahun terakhir, apalagi terdampar di alam ilahi dan tidak bisa melihat surga lainnya, mereka bahkan telah kehilangan sejarah umat manusia sejak 3,6 miliar tahun lalu. Semua pengetahuan itu telah hilang ditelan sungai waktu, memudar menjadi debu. Banyak hal yang tidak diketahui. Ini karena dalam bencana besar 3,6 miliar tahun yang lalu, hampir semua manusia Empyrean telah mati. Sekte yang tak terhitung jumlahnya dimusnahkan dan warisan mereka diputus. Slip batu giok bersejarah yang tak terhitung jumlahnya telah dihancurkan. Melihat tidak ada seorang pun yang berani membantahnya, putra keberuntungan suci tersenyum dan terus berbicara, kalian semua mungkin tahu bahwa di zaman kuno, di alam semesta 33 surga yang luas, saat itulah ratusan ras berjuang untuk hegemoni. Di era itu banyak raja yang menggemparkan dunia lahir dalam ras kuno. Dan raja-raja kuno ini, jika ditempatkan di era saat ini, semuanya akan berada pada level ketuhanan sejati. Dan berdasarkan warisan yang ditinggalkan di reruntuhan kuno, dapat disimpulkan bahwa di zaman ketika ras kuno bertempur untuk menguasai dunia, bahkan muncul eksistensi yang melampaui alam ketuhanan sejati. Adapun tokoh-tokoh perkasa ini, meski semuanya terkubur dalam pasir waktu, warisan mereka tetap diturunkan dari generasi ke generasi. Di surga pertemuan suci, terdapat reruntuhan alam purba. Di reruntuhan kuno ini, tidak mengherankan jika sesekali menemukan warisan yang hancur. Tentu saja, karena begitu banyak waktu telah berlalu, hampir mustahil untuk menemukan warisan apapun dari reruntuhan ini karena jumlahnya sangat langka dan juga sangat tidak lengkap. Namun, dengan latar belakang ras suci saya, kami telah mengumpulkan banyak fragmen ini selama miliaran tahun. Dan di antaranya adalah warisan ras monster dan iblis. Apakah itu ras monster atau ras iblis? Keduanya adalah keturunan ras kuno. Sejarah Anda dulunya sangat menakjubkan, setidaknya 10 kali lebih menakjubkan daripada manusia sekarang. Di reruntuhan kuno nenek moyang Anda, bukanlah apa-apa bagi kami untuk menemukan pecahan warisan yang berisi pengetahuan tentang cara masuk ke alam ketuhanan sejati. Bisa dibilang, semua ini awalnya milik Anda semua. Jika kamu memanfaatkan kesempatan ini, kamu bahkan dapat membangun kembali kejayaan ras iblis dan monster dari 10 miliar tahun yang lalu. Saat putra keberuntungan suci berbicara di sini, kata-katanya telah menyebabkan hati semua monster muda yang hadir meluap-luap karena kegembiraan, membuat mereka terikat dalam kekaguman. Selama tahun-tahun di alam ilahi, mereka terus-menerus menjadi sasaran penindasan manusia. Ini termasuk wilayah dan sumber daya mereka, sehingga hanya menyisakan amarah yang tertahan. Secara khusus, nenek moyang mereka dulunya bahkan lebih mempesona daripada manusia. Bagaimana perasaan heroik dan gagah berani tidak muncul di hati mereka setelah mengetahui hal ini? Mereka semua ingin mereproduksi kejayaan ras mereka dari 10 miliar tahun yang lalu, sehingga setiap anggota ras monster dapat hidup dengan bangga. Monster Emperor menarik napas dalam-dalam, terkejut. Apa yang digambarkan oleh putra keberuntungan Sein adalah sesuatu yang dia rindukan dalam mimpinya. Pemimpin suatu ras mana yang tidak berharap untuk meningkatkan prestise rakyatnya. Jika dia bisa melakukannya, dia akan dikenang selamanya. Tetapi Kaisar Monster tahu bahwa mencapai hal ini hampir mustahil. Anak suci keberuntungan ini benar-benar dapat menipu pikiran orang-orang. Monster Emperor diam-diam tetap waspada. Namun, hanya karena dia tidak terpengaruh bukan berarti generasi muda di bangsanya juga tidak terpengaruh. Semuanya membara dengan semangat, merasa seolah-olah aliansi dengan para Sein sudah lebih atau kurang terselesaikan. Pada saat ini,
Putra keberuntungan Sein menoleh ke manusia dan berkata, di reruntuhan alam purba, ada juga metode budidaya yang cocok untuk manusia. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa, setelah bencana besar 3,6 miliar tahun yang lalu, masih belum ada dewa sejati yang muncul di antara barisan Anda? Apakah menurut Anda itu karena umat manusia terlalu lemah? Putra keberuntungan suci bertanya secara retoris, menggetarkan hati para elit manusia muda yang hadir. Para elit muda ini tentu tidak akan percaya bahwa manusia itu lemah, karena umat manusia juga pernah berjaya tanpa henti. Pada masa puncaknya, mereka sama sekali tidak kalah dengan para Sein atau Spirita. Ya, umat manusia sama sekali tidak lemah. Mereka memiliki kemampuan belajar dan beradaptasi yang tak tertandingi, dan dalam sistem pengumpulan esensi, Anda semua memiliki keunggulan yang tidak dapat dibandingkan dengan ras lain. Namun, 3,6 miliar tahun yang lalu, orang-orang Empyrean Anda hampir punah dan warisan mereka hilang. Oleh karena itu, umat manusia harus memulainya dari awal. Tidak peduli betapa menakjubkannya bakat Anda, visi Anda terkurung dalam lingkup alam ilahi, sehingga sangat sulit untuk menembus alam ketuhanan sejati. Kami para orang suci datang ke alam ilahi untuk menyerang. Saya tidak akan menyangkal hal ini. Yang kami inginkan adalah sumber daya. Tapi, bagi Anda manusia yang memahami tren zaman, kami sama sekali tidak punya niat jahat. Di satu sisi, ini bahkan merupakan kesempatan bagi Anda. Selama setiap bencana besar, itu juga merupakan saat ketika banyak saingan bangkit dari barisan. Jika bukan karena invasi ras suci saya, wawasan Anda akan tetap terbatas dan masih mustahil bagi Anda semua untuk menembus alam ketuhanan sejati. Tapi sekarang, keadaan sudah berbalik. Kata putra keberuntungan suci perlahan. Empyrean Tracheles dan Empyrean Fase Universe memiliki kulit yang sangat jelek dan bahkan Empyrean Divine Dream pun kesulitan untuk mempertahankan ketenangannya. Kata-kata putra keberuntungan suci telah berubah hitam menjadi putih. Dia telah melukiskan invasi para orang suci sebagai kesempatan bagi para elit heroik dari alam ilahi untuk menerobos ke alam ketuhanan sejati. Tapi kata-katanya sangat tajam, membuat orang tidak bisa membantahnya. Umat manusia di alam ilahi memang tidak memiliki dewa sejati, dan alasannya adalah karena mereka tidak memiliki warisan serta metode. Dan dalam hal akumulasi pengetahuan, umat manusia tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang suci. Tampaknya reruntuhan alam purba yang dibicarakan oleh putra suci keberuntungan terhubung dengan surga pertemuan suci dan para Sein dapat dengan bebas masuk dan keluar sesuka hati. Reruntuhan alam purba, impian ilahi Empyrean merenung sejenak. Di alam ilahi dari 33 surga, karena keberadaan tembok ratapan dewa, berita tentang alam semesta lain menjadi sangat terbatas. Manusia Empyrean tidak pernah tahu bahwa reruntuhan alam purba ini ada. Jika apa yang dikatakan putra keberuntungan Sein benar, maka reruntuhan alam purba ini berisi segala macam warisan langka dan berharga, serta segala macam barang antik yang berharga. Negeri seperti itu benar-benar membuat orang iri. Pesta umur panjang ini sepertinya menjadi monolog putra keberuntungan Sein. Meski begitu, perkataannya telah menyebabkan perubahan besar dalam pikiran para seniman bela diri yang hadir. Pada saat ini, Kaisar Monster berkata, Yang Mulia Putra Suci, Anda tidak akan memberi saya hadiah ucapan selamat ini tanpa imbalan apapun, bukan? Monster Emperor tertawa ketika dia melihat ke arah Good Fortune Sein-san, menunggu jawabannya. Tentu saja tidak mungkin hadiah berharga seperti itu diberikan dengan mudah. Dan faktanya, jawaban putra keberuntungan Sein telah diputuskan sebelumnya. Haha, Yang Mulia Kaisar Monster berterus terang dan langsung pada sasaran. Besar, jika ini masalahnya, maka saya juga akan berterus terang. Dari dua hadiah ini, yang pertama adalah pil ilahi transenden yang dimaksudkan untuk merayakan pesta umur panjang ini. Adapun yang kedua, fragmen warisan ras monster, metode untuk menembus keilahian sejati, itu juga merupakan hadiah ucapan selamat, serta hadiah pertunangan. Dengan ini, putra keberuntungan Sein memandang Xiao Moxian. Dia dengan keras mengumumkan, meminjam pesta panjang umur Yang Mulia Kaisar Monster, saya ingin mengambil slip giok warisan ini sebagai hadiah pertunangan dan bertunangan dengan Nona Jisianer. Suara Good Fortune Sein-san yang jelas dan mantap menyebar ke seluruh penonton. Untuk sesaat, semua orang tercengang. Semua mata mereka terfokus pada Xiao Moxian. Putra keberuntungan Sein sedang melamar Xiao Moxian. Dan begitu Monster Emperor dan Empyrean Demon Dawn setuju, aliansi antara monster dan ras iblis dengan para santo akan menjadi kesepakatan. Pada saat ini, manusia Empyrean tidak bisa duduk diam. Meskipun mereka menyadari bahwa ras iblis dan monster mungkin bersekutu dengan para suci, mereka tidak pernah mengira hal itu akan terjadi hari ini. Terlebih lagi, itu datang dalam bentuk pertunangan, dan bahkan di hadapan semua manusia Empyrean di sana. Putra keberuntungan Sein melakukan ini karena dia ingin mendorong umat manusia ke jurang keputusasaan. Hahaha, Kaisar Monster tertawa. Yang Mulia Putra Suci adalah individu yang luar biasa dan di masa depan bahkan akan menjadi penguasa suci tertinggi dari ras suci. Tentu saja, Anda cocok dengan Sianer. Saya tidak keberatan, tetapi harus meminta pendapat Empyrean Demon Dawn dan Sianer. Saat Monster Emperor berbicara, dia tersenyum ke arah Empyrean Demon Dawn dan Xiao Moxian. Dia menunggu jawaban mereka. Bab 1764, Lin Ming melamar pernikahan. Anak keberuntungan Sein terlalu kejam. Dengan segala sesuatunya telah mencapai tahap ini, mustahil bagi Demon Dawn untuk tidak setuju.
Duduk di dekat Empyrean Divine Dream, dahi Empyrean Fast Universe basah oleh keringat. Pesta panjang umur Kaisar Monster telah menjadi panggung bagi putra keberuntungan Sein. Sejak awal, momentumnya bagaikan pelangi, setiap langkah yang diambilnya mengintimidasi hingga ekstrim. Pada saat terakhir, dia bahkan mengeluarkan metode untuk menembus keilahian sejati. Jika Empyrean Fast Universe berada di posisi Empyrean Demon Dawn, tentu saja dia tidak punya alasan untuk menolak lamaran tersebut. Lagi pula, hubungan manusia dengan ras monster dan iblis pada awalnya tidak terlalu harmonis. Dalam satu alam semesta, tidak dapat dipungkiri akan terjadi perebutan sumber daya. Ratusan juta tahun yang lalu, ras iblis dan monster bahkan berperang dengan pengaruh manusia. Anak keberuntungan Sein ingin mendorong kita ke dalam situasi tanpa harapan. Selain Empyrean Fast Universe, kulit Empyrean Tracheles terlihat serius dan suram. Di sekelilingnya, kekuatan ruang bergetar dan bahkan cahaya terdistorsi. Dia adalah seorang Empyrean yang fokus pada hukum luar angkasa, dan kegugupan di hatinya menyebabkan kekuatan di tubuhnya bocor dan mengguncang kehampaan. Semua mata tertuju pada Empyrean Demon Dawn. Mereka semua sadar bahwa Empyrean Demon Dawn lah yang membuat keputusan akhir di sini. Menurut tradisi alam ilahi, semua pernikahan yang melibatkan elit muda dengan pengaruh besar harus mematuhi perintah orang tua atau patriark. Para elit muda sendiri tidak bisa mengambil tanggung jawab dan mengambil keputusan sendiri. Mata Empyrean Demon Dawn menyapu manusia Empyrean, mengabaikan ekspresi mereka yang berbeda. Akhirnya, dia melihat ke arah putra keberuntungan Sein. Dia berbicara, suaranya rendah dan dalam, "Yang mulia putra suci, bolehkah saya meminjam slip giok itu untuk melihatnya?" Tentu saja, Good Fortune Sein-san dengan mudah menyetujuinya. Dia menjentikkan jarinya dan batu giok hitam itu terbang ke tangan Empyrean Demon Dawn. Empyrean Demon Dawn menutup matanya, memasukkan akal sehatnya ke dalam batu giok dan membaca hukum di dalamnya. Sesaat kemudian, dia membuka matanya. Seperti yang dikatakan oleh putra keberuntungan Sein, slip giok ini tidak palsu. Itu memang merupakan warisan tidak lengkap yang disebarkan dari zaman kuno, dan kemungkinan besar berasal dari keilahian sejati. Namun, bagaimana bisa begitu mudah untuk masuk ke ranah ketuhanan sejati? Terlebih lagi, slip giok warisan ini sangat tidak lengkap. Empyrean Demon Dawn memperkirakan bahwa meskipun dia mendapatkan slip giok ini, peluangnya untuk menembus ranah True Divinity hanya 1-2%, bahkan mungkin lebih rendah. Namun, peluang kecil ini merupakan godaan yang tak tertahankan baginya. Bagaimanapun, semuanya bergantung pada diri sendiri. Empyrean Demon Dawn sangat percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Dia meletakkan slip giok itu dan perlahan berkata, kata demi kata, Yang Mulia Putra Suci adalah individu yang tiada taranya. Selain hadiah pertunangan yang begitu berharga, ketulusan yang Anda tunjukkan sudah lebih dari cukup. Saya tidak keberatan. Berbicara di sini, Empyrean Demon Dawn memandang Xiao Moxian. Xianer, apakah kamu punya pendapat? Kata-kata ini mengandung momentum yang tidak bisa dipatuhi. Matanya bagaikan langit berbintang, membuat pikiran seseorang bergetar saat melihatnya. Dalam pengaruh yang besar, elit muda tidak bisa memutuskan pernikahan mereka sendiri, semua keputusan perkawinan bergantung pada kehendak patriark atau penguasa. Para elit muda sendiri tidak punya hak untuk menolak. Tapi dalam situasi ini, jika Xiao Moxian tidak menaatinya, itu akan menjadi kerugian besar. Semua orang memandang Xiao Moxian. Xiao Moxian memucat. Menghadapi tekanan mengerikan yang keluar dari kakeknya, menghadapi tatapan membara dari semua yang hadir, dia mencengkeram tinjunya dan mengatupkan giginya sebelum perlahan membuka bibirnya. Tapi saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Tunggu sebentar. Suara ini membuat semua orang tercengang. Mereka menoleh, melihat ke arah asal suara ini. Mereka melihat bahwa di luar bagian tempat duduk terhormat, di area tempat duduk para elit muda, seorang pemuda berpakaian hitam perlahan berdiri. Alisnya yang lurus seperti pedang miring ke arah pelipisnya dan penampilannya tegas dan bangga. Rambut hitam panjangnya tergerai dan momentumnya luar biasa. Hanya dengan berdiri di sana dia menyerupai tombak, mulia dan bermartabat. Orang ini adalah Lin Ming. Untuk sementara waktu, semua orang tercengang. Mereka tidak pernah membayangkan bahwa pada saat ini Lin Ming akan berdiri. Apa yang dia rencanakan? Pada awal pesta umur panjang ini, Lin Ming dan Good Fortune Sein-san telah saling bertentangan satu sama lain. Tapi setelah itu, dia terdiam, tetap diam. Hanya pada saat kritis inilah dia berdiri dan membuat semua orang linglung. Lin Ming, aku tahu kamu tidak akan tinggal diam, Empyrean Divine Dream menghela nafas ringan. Di antara semua manusia Empyrean yang hadir, dialah satu-satunya yang mengetahui kisah sebenarnya di balik semua yang terjadi. Dengan karakter Lin Ming, dia tidak akan pernah menyaksikan wanitanya sendiri dibawa pergi oleh Good Fortune Sein-san. Empyrean Divine Dream hanya berharap Lin Ming tahu apa yang dia lakukan dan tidak menderita kerugian dari Good Fortune Sein-san. Dia sudah menegaskan tekadnya. Hari ini, tidak peduli apa, bahkan jika dia harus mengungkapkan totalitas kekuatannya yang sebenarnya, dia akan melindungi Lin Ming dari bahaya. Lin Ming, hehe, kamu seperti hantu yang tidak berhenti menghantuiku. The Good Fortune Sein-san memandang Lin Ming dengan ekspresi bijaksana. Hari ini dia sudah memegang semua kartu truf di tangannya. Dia tidak percaya bahwa Lin Ming akan mampu menimbulkan masalah. Nak, apa yang kamu lakukan? Suara nyaring terdengar. Yang berteriak adalah Empyrean Demon Dawn.
Mata harimaunya yang cerah menatap Lin Ming, visinya tampak seolah-olah dia bisa memotong Lin Ming berkeping-keping. Dia tahu apa yang terjadi di masa lalu antara Lin Ming dan cucunya dan dia berharap bisa mencabik-cabik Lin Ming. Namun, pada pesta umur panjang ini, mimpi ilahi, alam semesta luas, dan manusia Empyrean lainnya hadir sehingga dia tidak dapat melakukan apapun padanya. Karena itu, dia memilih untuk mengabaikannya. Tapi dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming akan mengumpulkan keberanian untuk berani berdiri saat ini. Daun Senior, Lin Ming dengan hormat menangkupkan tinjunya dan membungkuk. Menghadapi gelombang kekerasan tekanan mengerikan yang menghanyutkan Empyrean Demon Dawn, Lin Ming memfokuskan energi dalam dantiannya dan membuka kekuatan dewa sesat, membiarkan napasnya tetap tenang sepanjang waktu. Tindakan ini sendiri membuat banyak tamu yang hadir diam-diam kebingungan. Dikatakan bahwa Lin Ming adalah elit muda umat manusia nomor 1, dan bakatnya tidak kalah dengan Good Fortune Saint Sun. Melihatnya, sepertinya cerita itu benar adanya. Mata Empyrean Demon Dawn sangat menakutkan. Dia dengan dingin berkata, saya tidak membutuhkan salam munafik Anda. Apapun yang ingin Anda katakan, segera keluarkan. Lin Ming berkata, junior ini selalu terpikat dengan Nona Sianer. Meminjam pesta umur panjang ini, junior ini ingin mendiskusikan pernikahan dengan senior Demon Dawn, dan berharap senior Demon Dawn akan menjodohkan Nona Sianer dengan saya. Kata-kata Lin Ming mantap dan moderat. Tapi, mereka masih menyebabkan rahang semua orang yang hadir tersungkur ke lantai. Situasi seperti apa ini? Lin Ming ingin berdiri berhadapan dengan Good Fortune Saint Sun dan juga melamar. Bukankah ini hanya mendatangkan masalah pada kepalanya sendiri? Seseorang tidak perlu menjadi seorang jenius untuk mengetahui apa pilihan Empyrean Demon Dawn nantinya. Jika Lin Ming dibandingkan dengan Good Fortune Saint Sun, mereka tidak bisa dibandingkan sama sekali. Pengaruh yang berdiri di belakang Good Fortune Saint Sun dapat memberi Empyrean Demon Dawn harapan untuk melonjak ke surga. Tapi apa yang Lin Ming bisa tawarkan pada ras monster hanyalah pemusnahan. Empyrean Demon Dawn tidak lagi menatap Lin Ming dengan marah, tapi dengan sangat tidak percaya. Bukankah ini hanya lelucon terhebat di dunia? Apakah Lin Ming waras? Bisakah dia menjadi lebih bodoh lagi? Empyrean Demon Dawn baru saja menyetujui Good Fortune Saint Sun. Sekarang, Lin Ming telah memilih waktu ini untuk melamar. Apakah Lin Ming berpikir bahwa Empyrean Demon Dawn akan mengingkari kata-katanya? Hahaha, pada saat ini, putra keberuntungan suci tertawa terbahak-bahak, dan melakukannya dengan parau dan tanpa akhir. Tawanya terlalu gila, terlalu kurang ajar. Itu menyebabkan semua orang memandangnya. Ini terlalu lucu. Terlalu lucu. Ini hanyalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Awalnya, lamaran pernikahanku hari ini seharusnya menjadi hari yang membahagiakan, dan aku khawatir tidak akan ada kesenangan apapun di dalamnya. Tapi, siapa sangka orang idiot sepertimu tiba-tiba melompat menjadi badutku. Bagus sekali. Menghadapi ejekan Good Fortune Saint Sun, Lin Ming menjawab dengan tenang. Kamu benar-benar percaya diri. Kami berdua telah melamar dan itu adalah persaingan yang sehat. Apakah Anda yakin Anda akan mendapatkan tawa terakhir? Kata-kata Lin Ming menyebabkan Good Fortune Saint Sun memandangnya seperti orang idiot. Apakah otakmu sudah kacau? Segalanya sudah sampai sejauh ini, jadi bagaimana mungkin Anda tidak tahu siapa yang akan tertawa terakhir? Mengapa kamu tidak mencari cermin dan memperhatikan dirimu baik-baik, dengan cara apa kamu bisa membandingkannya denganku? Saya telah mengambil metode untuk menjadi dewa sejati sebagai hadiah pertunangan. Apa yang kamu punya? Saat putra keberuntungan suci berbicara, bahkan para seniman bela diri manusia merasa adegan itu sulit untuk terus ditonton. Dalam hal hadiah pertunangan, Lin Ming harus mengikuti Good Fortune Saint Sun. Dan dibandingkan dengan metode untuk masuk ke Divinity sejati, apapun yang diambil Lin Ming akan tampak buruk dan buruk. Melihat ekspresi menantang Lin Ming, putra keberuntungan Saint tertawa, mengejek lagi dan lagi, sepertinya kamu tidak berpikir wajahmu cukup bengkak. Apakah aku perlu menamparmu sampai wajahmu bulat dan merah? Apakah Anda masih belum puas? Baiklah, izinkan aku membuatmu menyerah sepenuhnya. Putra keberuntungan suci menoleh ke Xiao Moxian. Dia berkata, Nona Sianer, saya tidak pernah berpikir bahwa selama lamaran saya kepada Anda, akan ada juga orang idiot yang melompat keluar untuk merusak segalanya. Saya harap ini tidak mempengaruhi suasana hati Nona Sianer. Sekarang, karena aku dan orang bodoh ini sama-sama melamar Nona Sianer, aku bertanya-tanya siapa yang akan dipilih Nona Sianer. Dalam lamaran pernikahan ini, hanya dua orang yang benar-benar terlibat, Empyrean Demon Dawn dan Xiao Moxian. Empyrean Demon Dawn sudah setuju. Selama Xiao Moxian juga setuju, maka tidak akan ada masalah sama sekali. Dan, Good Fortune Saint Sun telah menerima pesan dari Monster Emperor sebelum datang ke sini. Dia tahu bahwa Xiao Moxian telah menyetujui lamaran pernikahannya, jadi dia dengan percaya diri bertanya padanya sekarang. Untuk sesaat, pandangan semua orang kembali ke Xiao Moxian. Good Fortune Saint Sun dan Lin Ming keduanya telah melamar. Sekarang, saatnya dia menentukan pilihannya. Good Fortune Saint Sun tidak tahu apa yang terjadi antara Lin Ming dan Xiao Moxian, tapi, Monster Emperor dan Empyrean Demon Dawn tahu. Mereka mengerutkan kening, mata mereka tajam saat melihat Xiao Moxian. Sianer, jangan lupakan anak dalam kandunganmu. Untuk menjamin kehidupannya kita harus mengambil resiko yang sangat besar. Jika Anda bekerja dengan saya maka anak itu memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup.
Jika tidak, begitu putra keberuntungan Sein mencurigai bahwa Anda terlibat dengan Lin Ming, anak di dalam diri Anda pasti akan mati. Demon Dawn Empyrean memperingatkan. Suaranya seperti sambaran petir di telinga Xiao Moxian. Tubuh Xiao Moxian bergetar dan dia menjadi pucat pasi. Dia harus menghadapi kakeknya dan kaisar monster, tatapan membara dari semua yang hadir, dan bahkan ancaman terhadap anak dalam kandungannya. Dengan semua faktor yang membebaninya, tekanan yang harus dia hadapi bisa dibayangkan. Dia mengatupkan giginya, matanya menatap ke arah penonton. Satu demi satu, dia menyapu Empyrean Demon Dawn, Monster Emperor, Good Fortune Saint-san, para tamu, dan akhirnya, tatapannya tertuju pada Lin Ming. Saat mata mereka bertemu, seolah-olah setiap emosi di dunia, setiap ons cinta dan kasih sayang terkandung di dalam diri mereka. Lin Ming, apakah kamu menyesal? Saya tidak. Dan aku tidak akan melakukannya. Dia menarik napas dalam-dalam dan gemetar, lalu membuka bibirnya. Tubuhnya bergetar, seolah-olah setiap kata yang dia ucapkan menghabiskan seluruh kekuatan di dalam dirinya, membebani hidupnya. Aku memilih Lin Ming. Hanya 4 kata, tanpa esensi sejati yang dituangkan ke dalamnya. Namun, kata-kata ini menyebar ke seluruh penonton. Untuk sesaat, setiap tamu terdiam. Pilihan terakhir Xiao Moxian sebenarnya adalah Lin Ming. Mendengar ini, putra keberuntungan suci mulai bergetar, kulitnya berubah sangat jelek. Bab 1765, tombak ditarik. Dia memilih Lin Ming. Bagaimana mungkin? Wajah tampan asli putra keberuntungan suci hampir seketika berubah menjadi merah padam. Di hadapan begitu banyak orang, dia berbicara dengan sangat percaya diri, tetapi sekarang dia dibuat konyol oleh Xiao Moxian. Sebelumnya dia telah berkomunikasi dengan jelas dengan Empyrean Demon Dawn dan Monster Emperor, tidak satu pun dari mereka mengungkapkan masalah apapun, dan bahkan Xiao Moxian telah menyetujui lamaran pernikahan di pesta umur panjang. Tapi sekarang dia telah mengingkari janjinya. Pada saat ini, semua orang yang hadir mulai berbicara dengan berbisik. Xian Moxian sebenarnya memilih Lin Ming. Apa yang terjadi di sini? Empyrean Demon Dawn jelas tidak pernah mengira ini akan terjadi. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan terjadi. Kondisi Lin Ming dan Good Fortune Saint-san jelas bagi semua yang hadir, mudah untuk melihat siapa yang merupakan pilihan terbaik. Sejujurnya, bahkan jika ada elit manusia muda yang berada di posisi Xiao Moxian, mereka akan memilih putra keberuntungan suci. Terlebih lagi, Empyrean Demon Dawn telah memilih putra keberuntungan Saint, jadi bagaimana mungkin Xiao Moxian mempermalukan kakeknya di depan begitu banyak orang. Dalam situasi seperti ini, hanya ada satu penjelasan. Yaitu antara Xiao Moxian dan Lin Ming, sudah ada hubungan yang mendalam, dan mereka sudah berjanji satu sama lain. Dan sekarang Lin Ming melamar pernikahan mungkin adalah sesuatu yang telah dia dan Xiao Moxian diskusikan sebelumnya. Menyadari hal ini, warna kulit banyak orang berubah. Mereka memandang ke arah putra keberuntungan Saint dengan mata ternganga, menunggu untuk melihat permainan itu berlangsung. Semua orang berpikir bahwa Lin Ming melompat karena ada sesuatu yang salah dengan kepalanya dan dia hanya meminta untuk dihukum. Tapi sekarang, sepertinya Lin Ming sudah memenangkan hadiahnya. Adapun putra keberuntungan Saint, dia hanya datang setelah itu sebagai badut, tidak lain hanyalah seorang pengisap. Ketika putra keberuntungan Saint merasakan tatapan penuh perhatian dan mengejek dari orang-orang ini padanya, paru-parunya hampir meledak karena amarah. Dia menjalani hidupnya dengan semangat tinggi dan penuh kebanggaan. Sejak kapan dia menerima hinaan seperti itu? Demon Dawn, cucu perempuan yang baik yang telah kamu ajar. Good Fortune Saint-san memelototi Empyrean Demon Dawn. Empyrean Demon Dawn juga terkejut dan marah saat ini. Saat dia melihat Xiao Moxian, niat membunuh yang kental muncul dari matanya. Selama pesta umur panjang ini, pilihan Xiao Moxian telah menghilangkan semua wajah yang dimilikinya. Kamu gadis yang tidak berbakti, apa gunanya aku denganmu? Dalam kemarahannya, mata Empyrean Demon Dawn berubah menjadi merah darah. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan Xiao Moxian. Telapak tangan ini menyebabkan angin kencang bertiup. Empyrean Demon Dawn tentu tidak tahan membunuh Xiao Moxian, tapi tamparan ini masih bisa merobek kulitnya. Melihat ini, Lin Ming merasakan jantungnya menegang. Dia ingin mencegah tamparan itu tetapi dia tahu bahwa jika dia bertindak saat ini, dia akan menderita kekuatan penuh dari Empyrean Demon Dawn. Empyrean Demon Dawn akan memanfaatkan situasi ini untuk melukainya dengan parah, dan dalam kemarahannya, Empyrean Demon Dawn bahkan mungkin mencoba mengambil nyawanya. Lin Ming hanya bisa menonton tanpa daya. Xiao Moxian menggigit bibirnya dan menutup matanya. Dan saat telapak tangan Empyrean Demon Dawn hendak mengenai wajah Xiao Moxian, cahaya biru lembut dan lembut melingkari telapak tangannya seperti pita, menyebabkannya berhenti di tempatnya. Peng, pita cahaya biru pucat tiba-tiba mengencang. Demon Dawn Empyrean menegang. Dia menoleh dan melihat bahwa orang yang mengikat tangannya adalah Empyrean Divine Dream. Empyrean Divine Dream hanya mengangkat tangan kanannya, pita cahaya biru sedingin es memancar dari tangannya dan melingkari tangan Empyrean Demon Dawn. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah pita ini adalah seberkas cahaya atau alat ajaib. Empyrean Demon Dawn memandang mimpi ilahi dengan amarah yang membara. Kamu menghentikanku. Itu benar. Aku menghentikanmu. Suara Empyrean Divine Dream terdengar dingin dan sunyi. Dia berdiri, menghadap Empyrean Demon Dawn.
Dia merasa bahwa tindakan Lin Ming dan Xiao Moxian telah benar-benar dan dengan jahat mengoyak wajah Empyrean Demon Dawn, dan kemarahannya dapat dibenarkan. Tapi, dia selalu berpihak pada kemanusiaan. Tidak peduli apa yang terjadi, dia akan mendukung Lin Ming tanpa syarat. Jadi, meskipun kata-katanya tenang, kata-katanya dipenuhi dengan momentum yang kuat dan kuat. Jika ini adalah batas kekuatanmu, lalu bagaimana jika aku menghentikanmu? Anda, Empyrean Demon Dawn merasakan darahnya mengalir ke pelipisnya. Dia awalnya terengah-engah karena marah, dan sekarang dia juga bertemu dengan impian ilahi Empyrean yang agresif ini. Dan, yang terburuknya adalah dia tidak bisa melepaskan pita biru ini dari tangannya. Pita biru itu sepertinya mengandung kekuatan jiwa yang licik. Saat itu melingkari tangannya, kekuatan jiwa menembus ke dalam lautan spiritualnya sendiri, mengarah ke jiwanya dengan ribuan jarum baja berwarna biru es. Selama dia berpikir untuk menggerakkan tangan kanannya, rasa sakit yang menyiksa akan muncul dari lautan spiritualnya. Mimpi ilahi, sudah mencapai level ini. Empyrean Demon Dawn merasakan telapak tangannya basah oleh keringat. Saat dia melihat mimpi ilahi lagi, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Dia dengan muram berkata, masalah pernikahan diputuskan oleh saya. Anda semua hanyalah pengamat. Hak apa yang Anda miliki untuk ikut campur dalam urusan keluarga di Istana Surgawi Demon Dawn saya? Empyrean Divine Dream berkata, saya tentu saja tidak bisa ikut campur dalam urusan keluarga di Demon Dawn Heavenly Palace Anda. Hanya saja, putra keberuntungan Sein melamar dan Anda dengan senang hati menyetujuinya, tetapi ketika Lin Ming melamar, Anda dengan penuh kebencian memelototinya. Setelah itu, ketika Xiao Moxian memilih Lin Ming, Anda segera tergerak untuk menamparnya di hadapan semua orang di sini. Apakah menurut Anda Lin Ming kita begitu mudah untuk dihina? Suara Empyrean Divine Dream jelas dan bergema, langsung masuk ke dalam hati sebagian besar tamu manusia yang hadir. Ketika mereka mendengarkannya, mereka juga merasa bahwa Empyrean Demon Dawn adalah pengganggu yang terlalu hebat. Hahaha, Demon Dawn Empyrean tertawa. Mimpi ilahi. Saya tahu apa yang Anda pikirkan. Anda tentu saja tidak ingin melihat monster dan iblis berlomba dengan para Sein. Anda akan mencoba segala daya Anda untuk menghancurkan aliansi pernikahan. Bagus, sangat bagus. Dalam kehidupanku, Demon Dawn, yang paling aku benci adalah orang lain menggunakan metode kejam untuk memaksaku melakukan sesuatu. Semakin kamu mencoba memaksaku, semakin aku tidak akan pernah membiarkan rencanamu berhasil. Hari ini, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Aliansi antara ras monster dan iblis dengan para suci telah diputuskan olehku. Pernikahan ini juga diputuskan olehku. Pernikahan anak selalu menjadi keputusan orang tua dan orang yang lebih tua, ini adalah masalah yang sepenuhnya bisa dibenarkan. Tidak peduli bagaimana kamu mencoba memutarbalikkan keadaan, akulah yang memegang teguh prinsip di sini. Biarkan saya melihat baik-baik dan melihat bagaimana Anda akan mengambil cucu perempuan saya hari ini. Kata-kata Empyrean Demon Dawn sama dengan merobek segala bentuk rasa hormat. Awalnya, dengan kehadiran manusia di sini, para iblis dan orang suci tidak akan secara terang-terangan mengusulkan aliansi. Sebaliknya, mereka mengambil jalan memutar dengan mengusulkan aliansi pernikahan. Bagaimanapun, mereka harus mempertimbangkan perasaan semua manusia seniman bela diri yang hadir. Tapi sekarang, Empyrean Demon Dawn telah mengakui aliansinya dengan para santa di depan semua orang. Hal ini menyebabkan warna kulit semua tamu manusia menjadi jelek. Mimpi ilahi mengerutkan kening. Dengan keadaan yang sudah sejauh ini, kejadian hari ini tidak dapat diselamatkan lagi. Banyak orang merasa bahwa tindakan Lin Ming yang tiba-tiba melamarnya hari ini dan menentangnya terlalu tidak pengertian. Memang benar, sementara Lin Ming telah menamparkan wajah putra keberuntungan Sein dan menjadikannya orang yang dikhianati di depan umum, meskipun ini menyenangkan untuk dilihat, apa yang akan berubah. Tindakan ekstrimnya malah membangkitkan kemarahan Empyrean Demon Dawn, menyebabkan dia meluncur ke arah para Sein lebih cepat lagi. Dan betapapun kuatnya impian ilahi Empyrean, mustahil baginya menggunakan kekuatan untuk membawa Xiao Moxian pergi dari sini. Kemudian, Xiao Moxian masih harus menikah dengan putra suci. Dan karena masalah hari ini, apakah itu ras iblis, monster, atau orang suci, dia akan menerima sikap dingin dari mereka semua dan kemungkinan besar akan dianiaya oleh putra keberuntungan suci di masa depan. Memikirkan hal ini, banyak orang memandang ke arah Lin Ming, merasa bahwa dia terlalu muda dan naif. Namun kini, dia telah menunggangi harimau tersebut dan tidak bisa turun lagi. Bagaimana acara hari ini akan berakhir? Saat ini, wajah Lin Ming menjadi gelap. Dia memandang ke arah Empyrean Demon Dawn yang marah dan berkata, Senior Demon Dawn, saya menghormati Anda sebagai senior dan akan mengizinkan Anda menghina saya sesuka Anda. Tapi, aku harap kamu tidak akan meraih 1 yard pun setelah mengambil 1 inci pun. Lagi pula, ada beberapa hal yang kita berdua tidak ingin dipublikasikan, bukan? Kata-kata Lin Ming membuat para seniman bela diri yang hadir tercengang. Sebagai seorang junior, Lin Ming berani berbicara seperti ini kepada seorang Empyrean, memperingatkan mereka untuk tidak mengambil 1 yard setelah mengambil 1 inci. Apakah dia ingin mati? Namun, yang mengejutkan semua orang adalah meskipun Empyrean Demon Dawn dipenuhi amarah, dia tidak meledak. Sebaliknya, dia mempertahankan keheningan total, menatap Lin Ming dengan mata penuh kebencian. Dia tentu tahu apa yang penting, yang dibicarakan Lin Ming, itu adalah masalah kehamilan Xiao Moxian. Jika berita tentang hal ini terungkap, putra keberuntungan Sein mungkin akan segera mengamuk.
Pada saat itu, aliansi antara ras monster dan iblis dengan para suci mungkin akan hancur. Kata-kata Lin Ming telah mencapai titik paling fatal. Empyrean Demon Dawn tidak dapat memahami bagaimana Lin Ming mengetahui kehamilan Xiao Moxian. Dia jelas telah menyegel kekuatannya dengan lapisan mantra dan menempatkannya di bawah tahanan rumah. Tapi sekarang, saat dia mengingat usulan Lin Ming dan pengkhianatan Xiao Moxian, kemungkinan besar mereka telah mencapai kesepakatan ini sebelumnya. Hal ini menyebabkan Empyrean Demon Dawn merasa seolah-olah sedang dipermainkan oleh dua juniornya. Anak nakal ini, dia seharusnya tidak terburu-buru menghancurkan reputasi Xianer seperti ini. Empyrean Demon Dawn merasa sedikit takut. Dia tidak berani mendorong Lin Ming terlalu jauh. Jika dia mendorong Lin Ming melewati tebing, Empyrean Demon Dawn tidak hanya akan kehilangan aliansinya dengan para suci tetapi juga kehilangan Xiao Moxian. Nanti saat mereka bertemu, cucunya akan memperlakukannya seperti musuh. Apa yang salah? Empyrean Demon Dawn menanggung penghinaan itu. Apa yang dimiliki Lin Ming padanya? Semua orang saling melirik, membuat berbagai tebakan. Pada saat ini, putra keberuntungan Sein merasakan ususnya berputar-putar. Dia tidak tahu permainan apa yang dimainkan Lin Ming dan Empyrean Demon Dawn, tapi sekarang dia merasa bahwa saat ini, dia telah dibodohi. Dia merasa tinggal di sini lebih lama lagi tidak ada artinya. Bahkan jika dialah yang pada akhirnya memenangkan pernikahan Xiao Moxian, dia masih akan diejek oleh semua elit muda alam ilahi. Lin Ming, kamu ingat untukku, 40 tahun dari sekarang dalam pertarungan hidup atau mati kita, aku akan menghancurkan semua meridianmu dan membuatmu memohon kematian. Anda hanya memiliki 40 tahun kebebasan tersisa. Pastikan Anda menikmati tahun-tahun terakhir hidup Anda. The Good Fortune Sein-san memandang Lin Ming seolah-olah sedang melihat orang mati, matanya dipenuhi dengan keyakinan mutlak. Seolah-olah 40 tahun dari sekarang, membunuh Lin Ming tidak lebih sulit daripada menyembelih ayam atau menyembelih anjing. Namun saat ini, terjadi sesuatu yang membuat putra keberuntungan suci benar-benar tercengang. Dia menatap kosong saat Lin Ming diam-diam mengeluarkan tombak darah Phoenix dari cincin spasialnya. Ujung tombaknya dingin, cahaya yang dipantulkannya mengancam. Lin Ming menggenggam tombak darah Phoenix dan mengarahkannya langsung ke arah putra keberuntungan Sein. Auranya tiba-tiba memancar keluar tanpa terlihat. Pada saat ini, Lin Ming seperti tombak ilahi yang tak tertandingi, sembrono dan ganas. Dia dengan jelas dan tenang berkata, karena kita harus bertarung, mengapa harus menunggu 100 tahun penuh? Ayo selesaikan ini hari ini. Apa? Seluruh penonton tidak bisa mempercayai telinga mereka sendiri. Bab 1766, tidak ada jalan O. Hari ini, semua yang dilakukan Lin Ming telah berulang kali menghancurkan semua harapan. Pertama dia melamar Xiao Moxian, dan kemudian Xiao Moxian menyetujuinya. Akhirnya, dan yang paling keterlaluan, dia menantang putra keberuntungan Sein. Lin Ming, kamu. Pada awalnya, impian ilahi Empyrean tetap tenang dan tenteram. Tapi ketika dia mendengar kata-kata Lin Ming, jantungnya berdetak kencang. Dia tidak bisa lagi diam. Semua manusia Empyrean memiliki ekspresi terkejut. Masing-masing dari mereka sangat terkejut. Dalam pikiran mereka, Lin Ming baru saja mencapai batas yang dimiliki oleh putra keberuntungan Sein 60 tahun yang lalu. Selain itu, dalam 60 tahun ini, putra keberuntungan Sein telah membuat lompatan luar biasa dalam kekuatannya. Metode kultivasinya, seni ilahi keberuntungan, telah menembus tingkat kelima dan basis kultivasinya telah mencapai alam dewa suci tengah. Tidak peduli bagaimana dikatakan, putra keberuntungan Sein adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di antara seluruh generasi muda orang-orang kudus. Sebelum ini, semua orang percaya bahwa bakat Good Fortune Sein-san hampir sama dengan bakat Lin Ming. Dalam hal ini, bagaimana Holy Lord Good Fortune Sein-san tengah bisa kalah dari Holy Lord Lin Ming yang setengah langkah? Jika demikian, maka gelarnya sebagai putra keberuntungan Sein hanya akan menjadi lelucon. Lin Ming adalah harapan umat manusia. Meskipun ada banyak orang Empyrean yang baru saja bertemu Lin Ming untuk pertama kalinya, mereka sangat mengkhawatirkan keselamatannya. Mereka tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Apa yang kamu katakan? Anda ingin menantang saya? Putra keberuntungan Sein memandang Lin Ming dengan rasa tidak percaya yang kental di matanya. Tantangan tak terduga Lin Ming terhadapnya telah melampaui jangkauan pemahamannya. Sebelum 100 tahun berlalu, di alam setengah langkah Holy Lord, dengan perbedaan 1,5 batas yang besar, Lin Ming ini ingin menantang Holy Lord tengah. Selain itu, dia juga memiliki Grand Miss Spirit Bat. Apakah dia gila? Melihat tombak darah Phoenix yang berwarna merah darah cerah, putra keberuntungan Sein tersenyum, dan senyumannya kejam dan kejam. Wajah tersenyum seperti ini sama dengan wajah binatang buas yang telah melihat mangsanya yang paling enak. Kamu benar-benar tidak tahu tentang kematian atau bahaya. Karena kamu ingin mati hari ini, izinkan aku membantumu. Aku akan memutuskan semua meridianmu dan menghancurkanmu di bawah kakiku seperti semut. Saat putra keberuntungan suci berbicara, auranya tiba-tiba meletus. Baru saja, dia sedang marah karena tindakan kurang ajar Lin Ming dan sudah lama ingin melampiaskan amarahnya. Sejak Lin Ming mengetuk pintunya, dia akan menyambutnya masuk. Merasakan niat membunuh Good Fortune Sein-san, Lin Ming mencibir. Kamu ingin membunuhku dan aku ingin membunuhmu. Tapi sayangnya, bahkan setelah aku mengalahkanmu, aku tidak bisa membunuhmu. Lin Ming sangat menyadari bahwa pada pesta panjang umur ras monster, dia tidak bisa membunuh putra keberuntungan Sein.
Bahkan jika putra keberuntungan Sein dikalahkan, puncak suci Empyrean itu akan menyelamatkannya. Selain itu, kemungkinan besar ada banyak kartu penyelamat jiwa di tubuh putra keberuntungan Sein, mungkin inkarnasi dewa sejati atau bahkan puncak Empyrean yang bersembunyi di cincin spasialnya, siap membantu kapan saja. Kalau tidak, bagaimana Good Fortune Saint Sovereign mengizinkan Good Fortune Saint Sun dengan bebas membawa Grand Mist Spirit Bed kemanapun dia mau? Dalam pesta umur panjang ini, jika semua manusia Empyrean yang hadir bergabung bersama untuk menyerang, mereka dapat dengan mudah memusnahkan putra keberuntungan Saint. Jika aku mengalahkanmu, aku tidak akan membunuhmu, tapi aku ingin kamu keluar dari alam ilahi dan keluar dari ras monster. Suara Lin Ming keras dan jelas, menyebar ke seluruh penonton. Kata-kata ini menyebabkan beberapa antek Good Fortune Saint Sun gemetar karena marah. Dengan cara Lin Ming berbicara, seolah-olah kemenangannya atas Good Fortune Saint Sun sudah diputuskan. Lin Ming ini terlalu sombong, dia pikir dia siapa. Kepalanya pasti ditendang keledai. Agar Yang Mulia Putra Suci membunuhnya, hanya dibutuhkan 20% dari kekuatannya. Semua pengikut ini menaruh dendam terhadap Lin Ming dan gigi mereka gatal untuk mengunyahnya. Mereka semua ingin melihat Lin Ming mati dengan menyedihkan. Good Fortune Saint Sun memandang Lin Ming dan akhirnya memahami makna Lin Ming. Hahaha, saya pikir itu aneh bahwa Anda menjadi gila dan menyerahkan diri Anda ke rumah saya untuk berkelahi. Tapi sepertinya kamu terpaksa bertindak karena putus asa karena kamu tidak punya jalan keluar dari sini. Jadi, kamu ingin menggunakan pertarungan ini untuk menyelamatkan pertunanganmu. Anda pikir jika saya kalah, saya akan menyerah pada pernikahan ini, bukan? Menurutku kamu pasti sudah gila. Mengapa saya harus setuju dengan Anda? Sayang sekali, tapi dengan kekuatanmu saat ini, biarpun kita bertarung tidak akan ada gunanya, 40 tahun dari sekarang, aku mungkin sedikit tertarik padamu, tapi sekarang, bagiku kamu tidak lebih dari seekor ayam atau anjing. Aura Good Fortune Saint Sun menjadi semakin kuat. Lin Ming dengan dingin berkata, jika Anda dan saya bertarung, tidak mungkin itu menjadi pertarungan hidup atau mati, jadi tentu saja harus ada taruhannya. Aku menginginkan Grand Mist Spirit Bedmu, tapi meskipun aku menghajarmu dengan sangat buruk sehingga tidak ada yang bisa mengenalimu, aku khawatir aku tetap tidak bisa mendapatkannya. Lin Ming sangat menyadari bahwa dengan harta karun setingkat Grand Mist Spirit Bed, akan ada lapisan perlindungan yang tak terduga di atasnya. Hanya dengan berpikir, Good Fortune Saint Sovereign mungkin bisa mengambilnya kembali. Jika tidak, bagaimana dia berani meninggalkan Grand Mist Spirit Bed bersama Good Fortune Saint Sun? Manik roh nenek sendiri berkali-kali lipat lebih berharga daripada nyawa putra keberuntungan suci. Jika dia ingin mengalahkan putra keberuntungan Saint untuk mendapatkan Grand Mist Spirit Bed, itu hanyalah lamunan yang luar biasa. Mendengar Lin Ming menyebutkan Grand Mist Spirit Bed, Good Fortune Saint Sun mengerutkan kening, tidak menjawab. Dia tahu bahwa Lin Ming sengaja mencoba membangkitkannya. Grand Mist Spirit Bed adalah masalah yang sangat penting dan tidak peduli seberapa besar dia yakin dia bisa dengan mudah mengalahkan Lin Ming, dia tidak akan mengungkapkan rahasia terkecil sekalipun tentang hal itu. Dibandingkan dengan artefak ilahi seperti Grand Mist Spirit Bed, aliansi dan pernikahan bukanlah apa-apa. Lin Ming melihat kesunyian putra keberuntungan suci dan berkata, jika saya menang, saya tidak hanya ingin Anda membatalkan lamaran pernikahan Anda dengan Jisianer tetapi juga mengambil metode budidaya keilahian sejati yang cocok untuk manusia. Lin Ming seperti singa yang membuka lebar rahangnya, segera menuntut kondisi selangit. Saat kondisi ini dihilangkan, semua manusia Empyrean yang hadir terkejut. Lin Ming, impian ilahi Empyrean menarik napas dalam-dalam. Saat dia melihat Lin Ming, matanya dipenuhi dengan cahaya yang kompleks. Dia tahu bahwa alasan Lin Ming menginginkan metode budidaya keilahian sejati yang cocok untuk manusia bukan untuk digunakan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk membantu menyelamatkan kepercayaan umat manusia. Tepat sebelum ini, putra keberuntungan suci telah menyiratkan bahwa selama ada manusia Empyrean yang mau tunduk kepada para santa, mereka bisa mendapatkan metode untuk menembus keilahian sejati. Bagi umat manusia Empyrean, ini adalah godaan yang tak terduga. Meskipun ras mereka memiliki tujuan yang benar, pasti ada beberapa orang Empyre yang tergoda. Dan begitu pengkhianatan dimulai, kemauan dan hati orang-orang akan terguncang. Tapi sekarang, Lin Ming mengatakan bahwa selama dia menang, putra suci keberuntungan harus menggunakan metode budidaya ketuhanan sejati manusia. Ini sama saja dengan menghancurkan rencana jahat putra keberuntungan Saint. Tentu saja, premis dari semua ini adalah Lin Ming benar-benar bisa menang. Memikirkan hal ini, Empyrean Divine Dream tidak tahu bagaimana rasanya. Lin Ming hanya seorang junior namun dia memikul begitu banyak beban. Dengan banyaknya senior yang hadir, pada akhirnya mereka semua harus bergantung pada junior seperti Lin Ming untuk mendapatkan metode untuk menembus True Divinity. Menghadapi kondisi yang diusulkan Lin Ming, Good Fortune Saint Sun dengan dingin mencibir. Memang benar bahwa ras suci saya memiliki metode budidaya terobosan keilahian sejati, tetapi bagaimana Anda tahu jika saya membawa salah satu warisan ini? Putra keberuntungan suci tidak akan menggunakan warisan semacam ini, jadi wajar jika dia tidak membawanya. Lin Ming tertawa, tidak mudah bagimu untuk kembali ke surga pertemuan suci dari alam ilahi. Menyeberangi tembok ratapan dewa adalah masalah yang sangat merepotkan dan karena Anda telah memutuskan untuk menggunakan metode budidaya terobosan ketuhanan sejati manusia untuk menghancurkan kesatuan para Empyrean alam ilahi, bagaimana mungkin Anda tidak membawa-bawa warisan ini? Kalau tidak, bukankah kamu hanya akan menimbulkan kecurigaan orang-orang yang berpikir untuk mengikutimu?
Kata-kata Lin Ming tajam dan agresif. Good Fortune Sein-san memandang Lin Ming, matanya menjadi gelap. Dia awalnya mengira Lin Ming telah terpojok dan bertindak karena putus asa terhadap seorang wanita, tapi sekarang tampaknya skema Lin Ming lebih dalam dari yang dia kira. Dia ingin meminjam pertempuran ini untuk menghancurkan rencananya terhadap manusia. Bagus, bagus, bagus. Sepertinya aku meremehkanmu. Ya, saya memang punya metode manusiawi untuk menembus keilahian sejati, tapi jangan berpikir saya akan mengeluarkannya dengan sia-sia. Meskipun tidak mungkin bagi Anda untuk mendapatkan apapun yang saya keluarkan, Anda tetap harus mengeluarkan sesuatu yang setidaknya dapat menarik perhatian saya untuk kedua kalinya untuk taruhan judi ini. Apakah kamu punya yang seperti itu? Tatapan Good Fortune Sein-san cemerlang, bagaikan binatang buas yang kelaparan. Meskipun dia tahu di dalam hatinya bahwa tidak mungkin dia kalah dari Lin Ming, dia tidak akan pernah membiarkan Lin Ming mempermainkannya. Dengan kata-kata Good Fortune Sein-san, semua orang berpaling ke Lin Ming. Lin Ming menginginkan banyak hal, tetapi jika dia tidak bisa mengambil cukup harta yang setara maka Good Fortune Sein-san tidak perlu mematuhinya. Anak buah Good Fortune Sein-san juga memasang ekspresi menghina. Latar belakang dan status Lin Ming telah lama ditentukan. Total kekayaan bersihnya tidak bisa bersaing dengan Good Fortune Sein-san. Jika tidak, ketika putra keberuntungan Sein mengejek Lin Ming karena tidak memberikan hadiah ucapan selamat, Lin Ming tidak akan tinggal diam. Lin Ming berkata, karena saya ingin bertaruh dengan Anda, tentu saja saya harus membawa harta yang setara. Saat dia berbicara, dia diam-diam mengeluarkan tombak hitam dari cincin spasialnya. Tombak ini memiliki niat membunuh yang kuat dan sama sekali tidak mengilap. Seperti yang terlihat, hukum di sekitarnya tampak bergetar, karena atmosfer kuno dan kejam terpancar darinya. Ini adalah tombak naga hitam. Tombak naga hitam mungkin bukan senjata suci yang digunakan sendiri oleh Master Jalan Asura, tapi setidaknya itu adalah senjata yang digunakan oleh salah satu reinkarnasinya. Ini, saat puncak Empyrean yang melindungi putra keberuntungan Sein melihat senjata suci ini, matanya terbuka lebar. Harta karun roh keilahian sejati puncak. Dia tiba-tiba berseru. Dari semua orang yang hadir, dia memiliki bidang pandang terluas dan telah melihat banyak harta karun yang digali dari reruntuhan alam purba. Namun, tak satu pun harta karun yang dilihatnya bisa dibandingkan dengan tombak hitam ini. Senjata ini benar-benar telah mencapai tingkat puncak harta roh ketuhanan sejati. Adapun apakah harta karun ini melampaui level itu atau tidak, dia tidak bisa mengetahuinya, karena itu melampaui bidang penglihatannya. Harta karun roh keilahian sejati puncak. Ketika para seniman bela diri yang hadir mendengar ini, mereka semua saling melirik dengan kaget. Antek-antek Good Fortune Sein-san juga menatap dengan mata seperti bulan. Harta roh puncak keilahian sejati hanya dapat dibangkitkan oleh pembangkit tenaga listrik puncak keilahian sejati. Dan, pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya seperti ini jarang terjadi bahkan di era paling kuno. Dari masa lalu hingga sekarang, harta roh jenis ini hampir lenyap. Hanya tombak hitam ini saja yang jauh melampaui nilai metode budidaya keilahian sejati biasa. Lin Ming dengan lembut menelusuri poros tombak naga hitam. Setelah mengeluarkan tombak naga hitam, dia telah menghentikan segala cara untuk mundur dan bertekad untuk bertarung sampai akhir yang pahit. Ini adalah pertarungan yang mempertaruhkan nyawa dan harta bendanya. Good Fortune Sein-san, metode kultivasi seperti apa yang bisa kamu hasilkan? Itu pasti merupakan metode penanaman keilahian sejati yang sangat tidak lengkap, bukan? Jika Anda tidak bisa melakukan itu, maka apa yang disebut pengaruh ketuhanan sejati Anda terlalu buruk. Bisakah kamu tidak membandingkannya dengan junior kecil sepertiku? Lin Ming meminta jawaban pada putra keberuntungan Sein, kata-katanya angkuh. Bab 1767, Pil Indah 9 Lubang. Anda, The Good Fortune Sein-san menarik napas dalam-dalam, dia tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming akan mengeluarkan harta karun seperti itu. Secara umum, ketika membandingkan tingkat harta yang sama, harta roh sedikit lebih rendah nilainya dibandingkan warisan. Tapi apa yang diambil Lin Ming adalah puncak harta roh ketuhanan sejati dan apa yang diambil oleh putra suci keberuntungan hanyalah warisan ketuhanan sejati yang sangat tidak lengkap. Melihat kedua item tersebut, perbedaannya terlalu besar. Setelah memancing melalui cincin spasialnya, putra keberuntungan suci dengan enggan mengeluarkan warisan ketuhanan sejati manusia yang hampir lengkap. Bahkan di istana keberuntungan Sein, jumlah warisan ini sangat sedikit. Lin Ming menyelidiki isi warisan dengan akal sehatnya dan dapat mengetahui bahwa itu memang metode budidaya. Dia telah mempelajari hukum Asura, sebuah metode penanaman yang telah melampaui metode penanaman keilahian sejati. Dengan itu sebagai landasannya, kemampuannya untuk menilai metode budidaya keilahian sejati berada di luar pemahaman orang kebanyakan. Dia hampir tidak bisa menilai kehebatan hukum di dalamnya. Apa yang diambil oleh putra keberuntungan suci hanyalah metode budidaya tingkat rendah, tetapi keuntungannya adalah metode itu lengkap. Setelah Lin Ming menyelidiki slip batu giok, para Empyrean lain yang hadir juga melakukannya, tidak mampu menahan rasa ingin tahu mereka. Bahkan Monster Emperor menyelidiki dengan akal sehatnya. Namun, selain mimpi ilahi, tidak ada satupun orang Empyrean lain yang pernah menyentuh wilayah ketuhanan sejati. Untuk sementara waktu, mereka mengalami kesulitan dalam memahami prinsip-prinsip mendalam di dalamnya. Metode budidaya True Divinity peringkat menengah ke bawah. Apakah kamu benar-benar berencana menggunakan benda kecil itu untuk bertaruh melawan tombak naga hitamku? Lin Ming berkata dengan nada mengejek. Tapi saat dia berbicara,
Kata-katanya mengejutkan para Empyrean yang hadir. Bagaimana Lin Ming melihat peringkat metode budidaya? Dia hanyalah seorang Holy Lord setengah langkah, namun dia akrab dengan batas-batas metode budidaya keilahian sejati. Selain itu, dari ekspresi putra keberuntungan Sein dan Santa Puncak Empyrean, tampaknya penilaian Lin Ming benar. Bahkan jika saya mengambil metode kultivasi yang lebih berharga, lalu bagaimana? Anda pikir Anda bisa mendapatkannya? Putra keberuntungan Sein balas mengejek. Namun ejekan tetaplah ejekan, jika dia tidak bisa mengambil harta dalam jumlah yang setara maka dia benar-benar tidak akan punya wajah lagi. Dia juga mengeluarkan pecahan dan pil batu giok lainnya. Metode penanaman ini bahkan lebih buruk lagi. Faktanya, seluruh Good Fortune Saint Palace hanya memiliki 2 warisan metode budidaya manusia ini. Nilai mereka sangat biasa dan set kedua sangat tidak lengkap. Namun untuk pilnya, kualitasnya sangat tinggi, hampir mencapai level pil roh ketuhanan sejati. Pil indah 9 lubang, meskipun ini adalah pil ilahi yang transenden, levelnya mendekati tingkat ketuhanan sejati. Awalnya disempurnakan oleh Yang Mulia Penguasa Suci agar saya bisa masuk ke alam Raja Dunia. Bahan yang dibutuhkan untuk membuat pil ini sangat langka dan nilainya tidak kalah dengan fragmen metode budidaya keilahian sejati yang tidak lengkap. Saat putra keberuntungan Sein membual, Lin Ming memandangi pil itu, sangat gembira di dalam hatinya. Itu sebenarnya adalah pil yang disempurnakan oleh Good Fortune Saint Sovereign, pil transformasi tubuh berkualitas tinggi. Ini benar-benar panen yang tidak terduga. Lin Ming berpikir sendiri. Sebenarnya, dia sama sekali tidak peduli dengan peringkat metode budidaya ketuhanan sejati manusia. Selama dia memiliki metode budidaya keilahian sejati, tidak peduli tinggi atau rendah nilainya, itu bisa menstabilkan hati manusia Empyrean dan membuatnya tidak membelot ke orang-orang suci. Ini sudah cukup. Mengharapkan manusia Empyrean untuk mempraktekkan metode budidaya keilahian sejati ini dan menyelesaikan terobosan mereka tepat waktu untuk membantu bencana besar adalah hal yang tidak realistis. Ini karena peluang mereka untuk melakukan hal itu sangat kecil, dan terobosannya akan membutuhkan jutaan tahun. Dalam bencana besar, hal ini tidak akan membantu sama sekali. Lin Ming menarik akal sehatnya dan dengan lancang berkata, dengan semua hal acak yang ditambahkan bersama-sama, itu tidak cukup. Beberapa kata ini membuat putra keberuntungan Sein merasa cukup sedih hingga muntah darah. Dia merasa sangat sedih. Dia telah mengambil segala macam harta karun, termasuk bahkan pil indah 9 lubang yang dia tidak sanggup memakannya, namun itu digambarkan sebagai barang acak oleh Lin Ming. Namun, sejujurnya, itu tidak terlalu menarik untuk dilihat jika dibandingkan dengan tombak hitam Lin Ming yang datang entah dari mana. Lalu, Lin Ming beralih ke Empyrean Demon Dawn. Kata-katanya sudah tidak sopan lagi, karena dia tahu sopan santun tidak ada gunanya sekarang. Demon Dawn, putra keberuntungan suci sudah setuju, sekarang giliranmu. Jika aku menang, aku akan mengambil Sianer. Hanya pertarungan judi dengan Good Fortune Saint Sun saja tidak cukup. Jika Empyrean Demon Dawn tidak setuju, itu tidak ada artinya. Demon Dawn Empire mencibir. Kamu pikir kamu bisa menang? Lelucon yang luar biasa. Karena kamu sudah mengira aku tidak bisa menang, apa masalahnya membuat janji padaku? Empyrean Demon Dawn dengan nada meremehkan berkata, saya tidak percaya Anda memiliki peluang untuk menang tetapi saya juga tidak suka dipermainkan oleh orang lain, terutama junior seperti Anda. Kenapa aku harus mengganggumu? Begitukah? Lin Ming menelusuri dantiannya dan cahaya hitam diproyeksikan keluar dari dunia batinnya, membentuk proyeksi gambar di ruang di dekatnya. Dalam proyeksi ini sebenarnya ditampilkan telur hitam raksasa. Permukaan telur ini ditutupi dengan pola-pola yang tampak mistis dan kuno. Melalui cangkang telur, jika dilihat dengan sangat cermat, mereka dapat melihat kehidupan yang kuat dan sehat di dalamnya, kehidupan yang terus-menerus memancarkan gelombang aura kehidupan seperti deburan ombak. Ini adalah, Empyrean Demon Dawn dilanda panik. Telur naga, dan itu adalah telur naga kerajaan. Ras monster memiliki dewa binatang, tapi mereka sangat langka. Sedangkan untuk dewa binatang kerajaan, jumlahnya bahkan lebih sedikit. Empyrean Demon Dawn tidak pernah membayangkan bahwa Lin Ming akan mengeluarkan telur naga kerajaan. Selain itu, yang jarang terjadi adalah telur naga ini telah berkembang sangat baik di dunia batin Lin Ming. Setelah menetas, ia akan terbang ke langit, menjadi naga muda yang kuat. Bocah ini, dari mana dia mendapatkan begitu banyak harta karun? Pertama itu adalah puncak harta roh ketuhanan sejati dan kemudian telur naga. Ini adalah hal-hal yang bahkan Empyrean Demon Dawn tidak miliki. Banyak karakter luar biasa yang hadir tercengang. Mungkin bahkan hanya sebagian dari harta Lin Ming bernilai jauh lebih dari gabungan total aset mereka. Jika aku kalah, maka telur naga ini milikmu. Lin Ming mengertakkan gigi saat dia berbicara. Ini adalah warisan hidup yang ditinggalkan oleh senior Black Dragon, dia benar-benar tidak boleh kalah. Saya tidak percaya Anda bersedia melakukannya. Mata Empyrean Demon Dawn menyala terang. Dia benar-benar bisa merasakan bahwa telur naga ini telah menyatu dengan Lin Ming dan mereka berbagi daging dan darah. Setelah menetas dari telur, itu akan sangat membantu kekuatan Lin Ming. Jika dia meninggalkan telur ini pada ras monster dan iblis, itu akan menjadi kerugian besar baginya. Dia mempertaruhkan segalanya dalam pertaruhan ini, bisakah dia benar-benar mengalahkan putra keberuntungan Sein? Saat Empyrean Demon Dawn memikirkan hal ini, dia langsung merasa itu tidak mungkin. Bagus, jika kamu bisa menang maka aku akan membiarkanmu mengambil Sianer.
Tapi di saat yang sama, saya juga akan mengumumkan bahwa saya dan Xianer telah memutuskan semua hubungan sebagai kakek nenek dan cucu. Kata-kata Empyrean Demon Dawn kedap air. Menariknya kembali, bahkan jika Lin Ming menang dan Xiao Moxian menikah dengannya, tidak ada kerugian apapun. Dalam situasi seperti itu, Lin Ming sudah sangat menantang surga. Bakat yang menantang surga semacam ini akan cukup untuk menutupi kekurangannya dalam hal usia. Sekalipun dia tidak bisa berperan besar dalam bencana besar, tidak mudah bagi para suci untuk membunuhnya juga. Setelah bencana besar tiba, Lin Ming diam-diam bisa bertahan dan berkultivasi. Lalu, suatu hari, dia bisa mengandalkan kekuatannya untuk membalikkan langit. Pada saat itu, jika Xiao Moxian mengikuti Lin Ming, Empyrean Demon Dawn bisa merasa lega tentangnya. Dan bahkan jika Empyrean Demon Dawn telah salah memilih dalam bencana besar ini dan tidak mampu menanggung konsekuensi kegagalannya, bahkan jika dia terbunuh, Xiao Moxian masih bisa membangun kembali ras iblis dan membiarkan mereka terus maju. Adapun dia memutuskan hubungannya dengan dia, itu untuk menarik batas yang jelas di antara mereka, sehingga ada lebih banyak jalan keluar untuknya. Jika dia benar-benar salah memilih, maka memutuskan hubungan dapat membantu melindungi Xiao Moxian. Xiao Moxian menggigil, tetap diam. Lin Ming berkata, saya tidak hanya akan mengambil Xianer, tetapi jika saya menang, saya ingin mengambil sesuatu dari Anda, elemental api pemusnahan. Ketika Lin Ming dan Xiao Moxian membunuh es kutub yang tak mati, mereka mendapatkan api jiwa inferno yang tak mati setelahnya. Lin Ming telah memberikan api jiwa kepada Xiao Moxian, tapi dia awalnya menolak. Ini karena Lin Ming akan segera mencoba terobosan ke Istana Dao ketiga dari 9 bintang Istana Dao Kutub Ekstrim. Pada saat itu, dia perlu memilih dua jenis kekuatan sumber untuk dijadikan katalis. Bagi Lin Ming, dua sumber kekuatan yang paling tepat adalah elemen api dan sumber guntur. Xiao Moxian ingin memberikan api jiwa inferno abadi kepada Lin Ming untuk membantunya menerobos Istana Dao Kutub Ekstrim, tapi dia menolak. Salah satu alasannya adalah karena itu hanya akan menyia-nyiakan harta karun tersebut. Selain itu, akan sangat sulit baginya untuk menemukan sumber guntur yang memiliki kualitas serupa dengan api jiwa inferno kematian untuk dipasangkan dengannya. Kemudian, Xiao Moxian memberitahu Lin Ming bahwa di Demon Dawn Heavenly Palace, ada elemental api pemusnahan yang telah disimpan untuknya. Ini bisa digunakan untuk membantu Lin Ming masuk ke Istana Dao Kutub Ekstrim. Sekarang, Lin Ming secara alami memanfaatkan momen ini untuk mengungkitnya. Empyrean Demon Dawn sedikit mengernyit tetapi tidak menolak. Elemental api pemusnahan awalnya akan diberikan kepada Xiao Moxian. Meskipun dia selalu bersikap kasar dan menuntut padanya, semua yang dia lakukan adalah demi ras iblis dan untuk menjamin fondasi rakyat mereka. Dia juga berharap dia akan berumur panjang dan baik. Bagus. Demon Dawn Empyrean setuju. Lin Ming mengambil napas dalam-dalam dan berbalik ke arah Good Fortune Saint Sun. Dengan ini, segalanya telah diselesaikan. Yang tersisa hanyalah untuk bertarung. Bab 1768, Matahari Darah Terik. Dalam pertempuran dengan Good Fortune Saint Sun, Lin Ming telah mempertaruhkan hampir semua yang dimilikinya. Menang berarti menciptakan masa depan bagi umat manusia dan memberi mereka kesempatan untuk bernapas dan berkumpul. Kalah berarti kehilangan tombak naga hitam, kehilangan telur naga hitam, dan kehilangan Xiao Moxian. Ini adalah harga yang Lin Ming benar-benar tidak bisa tahan. Adapun seberapa kuat Good Fortune Saint Sun sebenarnya, Lin Ming sama sekali tidak tahu. Jika dia melawan Good Fortune Saint Sun di akhir 100 tahun penuh, maka dia akan memiliki keyakinan mutlak akan kemenangan. Tapi sekarang, karena apa yang terjadi dengan Xiao Moxian, dia tidak punya pilihan selain bertarung di sini dan saat ini. Dalam pertempuran ini, Lin Ming tidak tahu berapa banyak kartu yang dimiliki putra suci keberuntungan di tangannya, dia juga tidak tahu metode budidaya seperti apa seni ilahi keberuntungan itu. Jadi, untuk pertempuran ini, Lin Ming telah melemparkan semua yang dia miliki di atas meja dan memotong semua jalan mundur. Dia bertekad untuk berjuang sampai akhir. Di sisi lain, Good Fortune Saint Sun juga tidak bisa memahami Lin Ming. Adapun kedalaman kekuatan Lin Ming, bahkan Xiao Moxian pun tidak sepenuhnya jelas. Aku benar-benar tidak tahu dari mana keberanianmu berasal. Good Fortune Saint Sun menatap tombak naga hitam Lin Ming. Terhadap tombak itu, dia tidak merasakan apapun selain rasa cemburu yang tiada taraf. Selama dia mengalahkan Lin Ming, tombak itu miliknya. Dia tidak bisa menyukai sesuatu seperti harta roh Empyrean, tapi untuk harta roh keilahian sejati tingkat atas, apalagi memiliki satu, dia hanya pernah melihat dua di sepanjang hidupnya. Jika kamu ingin memberikan hartamu kepadaku, datanglah. Saat putra keberuntungan suci berbicara, tubuhnya bersinar dan dia terbang keluar dari aula utama. Lin Ming mengikuti dari belakang. Dalam sekejap mata, keduanya meninggalkan istana dewa dan terbang 100 mil jauhnya, melayang tinggi di atas langit pulau hutan asli di bawah mereka. Di sekeliling mereka gunung-gunung besar menjulang tinggi dan pepohonan besar menjulang. Dunia ini terletak di dalam pagoda hitam ras monster. Itu adalah reruntuhan kuno yang dibuka oleh pembangkit tenaga listrik tingkat ketuhanan sejati kuno dan ruang di sini sama stabilnya dengan alam semesta sejati yang tak terbatas. Tidak peduli bagaimana Lin Ming dan Good Fortune Saint Sun bertarung di sini, mustahil bagi mereka untuk menyebabkan dunia ini runtuh. Di belakang Lin Ming, para Empyrean dan elit muda lainnya terbang dalam jumlah besar, termasuk bahkan Monster Emperor dan Empyrean Demon Dawn. Mereka semua menyaksikan pertempuran ini.
Dan di luar istana ilahi, semua murid muda yang sedang menunggu, serta sejumlah besar murid dan pengikut ras monster, semuanya terkejut ketika mereka melihat ke atas dan melihat Lin Ming dan putra keberuntungan Sein terbang tinggi di langit, udara, saling berhadapan, dan kemudian berbondong-bondong sosok tingkat tinggi yang terbang mengejar mereka. Apa yang sedang terjadi di sini? Mengapa tampaknya Lin Ming akan melawan Good Fortune Sein San? Sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, terdengar suara keras saat putra keberuntungan suci menghunus pedang berat dari cincin spasialnya. Pedang berat ini berwarna hitam pekat dan tidak mengeluarkan cahaya sama sekali. Itu sepanjang manusia dan terlihat sangat berat. Bila pedang berat itu tidak memiliki ujung, tapi dengan senjata setingkat ini, apakah ada ujung pada bilahnya tidak lagi menjadi masalah. Melihat pedang berat ini muncul, manusia Empyrean yang hadir merasakan hati mereka bergetar. Ini. Aura yang dipancarkan dari pedang Good Fortune Sein San jelas jauh lebih rendah daripada tombak naga hitam milik Lin Ming. Tapi, itu jauh lebih kuat daripada harta roh Empyrean biasa. Itu adalah harta roh keilahian sejati, tetapi di antara level terendah. Mimpi ilahi Empyrean berbisik pelan. Kata-katanya menyebabkan hati semua orang berdetak kencang. Mereka merasa bahwa Lin Ming lebih rendah daripada putra keberuntungan Sein, tetapi dengan mengandalkan tombak naga hitam, dia harus mampu menebus sebagian perbedaannya. Namun sekarang, putra keberuntungan suci juga telah mengambil harta roh ketuhanan sejati. Good Fortune Sein San menyeringai kejam. Saya ahli dalam semua senjata. Pedang, golok, tombak, apapun yang kusentuh, bisa kugunakan. Tombakmu akan diambil olehku. Meskipun dia sombong dan kurang ajar, dia tidak akan menurunkan kewaspadaannya. Dia tidak percaya bahwa Lin Ming akan sebodoh itu dan dengan bebas menyerahkan harta tersebut ke tangannya. Tapi tidak peduli kartu apa yang dimiliki Lin Ming, dia memiliki keyakinan mutlak bahwa dia akan menang. Dan saat ini, Lin Ming melakukan sesuatu yang sangat mencengangkan. Mereka melihat Lin Ming menyingkirkan tombak naga hitam dan mengeluarkan tombak darah Phoenix sekali lagi. Dia ingin menggunakan tombak darah Phoenix untuk melawan putra keberuntungan Sein. Mata semua seniman bela diri yang hadir melebar seperti bulan purnama. Apa yang sedang dilakukan Lin Ming? Segalanya sudah sampai sejauh ini dan dia masih ingin menahan diri. Apakah dia gila? Tombak darah Phoenix hanyalah artefak roh biasa. Ia hampir tidak bisa menghadapi harta roh Empyrean, apalagi harta roh ketuhanan sejati. Bahkan mungkin langsung terbelah dua oleh pedang putra keberuntungan Sein. Lin Ming, dasar bocah, apa yang kamu lakukan? Empyrean Fast Universe sudah terengah-engah karena cemas. Tapi Lin Ming tetap tidak terganggu. Dia masih menggunakan tombak darah Phoenix untuk menghadapi putra keberuntungan Sein. Tombak naga hitam beratnya hampir 20 miliar jin. Agar Lin Ming dapat menggunakannya, dia harus menghabiskan kekuatannya pada tingkat yang mengkhawatirkan. Di masa lalu, ketika membunuh es kutub abadi, Lin Ming menggunakan tombak naga hitam dalam satu serangan habis-habisan telah menghabiskan hampir setengah kekuatannya. Setelah itu, Lin Ming memasuki tingkat ke-6 sidang terakhir dan memperoleh volume kedua Sutra Asura. Dengan pelatihan selama beberapa tahun, pemahaman dan keterampilannya dalam hukum Asura meningkat pesat. Akhirnya, dia bisa menggunakan hukum Asura untuk mengendalikan tombak naga hitam hingga hanya menggunakan beberapa persen kekuatannya. Namun, ini harus dilakukan ketika pertempuran mencapai tahap paling panas. Kalau tidak, dia akan dengan cepat menghabiskan kekuatannya dan tidak lagi mampu mengalahkan putra keberuntungan Sein. Pada saat itu, Lin Ming hanya bisa menunggu untuk dikalahkan. Di satu sisi, ini mirip dengan kontes jarak jauh. Jika dia berlari di awal, mustahil untuk terus berlari mendekati akhir. Hanya pada tahap terakhir di mana dia berlari dengan segala yang dimilikinya barulah dia mampu berjuang untuk meraih kemenangan. Pada saat ini, Good Fortune Sein San sampai pada kesimpulan mengapa Lin Ming menyingkirkan tombak naga hitam. Dia tertawa dan berkata, saya mengerti sekarang. Memang benar bahwa Anda memiliki puncak harta roh ketuhanan sejati, tetapi Anda tidak dapat menggunakannya. Bahkan untuk pedang berat di tanganku, aku hanya mampu menggerakkan kurang dari 1/10 kekuatannya setelah menembus ke tingkat kelima seni ilahi keberuntungan. Dan, pedang berat tak berujung ini adalah salah satu harta roh ketuhanan sejati yang terburuk, sedangkan tombak naga hitam Anda adalah puncak harta roh keilahian sejati. Sulit dipercaya seberapa besar kekuatan yang dibutuhkan untuk menggunakannya, jadi bagaimana mungkin orang sepertimu bisa menggunakannya? Kata-kata putra keberuntungan suci bagaikan seember air dingin yang dituangkan ke seluruh tubuh Empyrean Fast Universe, membuatnya merasa kedinginan sampai ke tulang. Semua manusia Empyrean yang hadir merasakan hati mereka berdebar-debar. Mereka berharap tombak naga hitam menunjukkan efek ajaib dalam pertempuran, tapi tampaknya tombak ini tidak dapat digunakan karena Lin Ming tidak mampu mengendalikannya. Lalu apa gunanya bertarung? Apakah Lin Ming berencana menggunakan Phoenix Blood Spear untuk bersaing dengan harta roh True Divinity milik Good Fortune Sein San? Bukankah ini hanya perjuangan yang sia-sia? Putra keberuntungan suci menjadi semakin sombong dan kurang ajar. Saya juga takut dengan tombak itu karena saya pikir itu mungkin mengandung semangat bertarung dari dewa sejati, tapi sekarang sepertinya Anda bahkan tidak bisa menggunakannya. Bagaimana kamu berencana bertarung denganku? Duduk saja dan mati. Saat putra keberuntungan Sein berbicara, tubuhnya melesat ke depan. Esensi astral di sekelilingnya melesat seperti pedang dewa emas yang tak ada habisnya, membuatnya tampak seperti matahari darah yang terik, sehingga mustahil bagi orang lain untuk melihatnya.
Pedangnya ditebas. Saat rambut panjangnya tersebar, cahaya liar dan buas muncul dari matanya. Dari pedang berat itu, cahaya hitam sepanjang beberapa ratus ribu kaki membelah langit biru. Gunung-gunung yang menjulang tinggi dan pepohonan besar tersapu oleh cahaya pedang ini. Untuk sesaat, batu-batu jatuh ke tanah dan potongan-potongan kayu beterbangan di udara. Cahaya pedang ini membuat semua elit muda menahan nafas. Meskipun mereka berada puluhan mil jauhnya, mereka merasakan tubuh fana mereka hampir hancur hanya karena momentum mengerikan itu. Sulit membayangkan bahwa ini adalah pertarungan antar junior. Bahkan para bangsawan yang telah memerintah selama beberapa ratus ribu tahun pun merasa rendah hati menghadapi kekuatan seperti itu. Menghadapi pedang ini, kulit Lin Ming sungguh-sungguh dan bermartabat. Dalam situasi di mana dia tidak bisa menggunakan tombak naga hitam, senjatanya menjadi titik lemahnya. Akan sulit untuk menghadapi serangan ini secara langsung. Dia mundur dan membuka kekuatan Dewa Sesat. Kekuatan guntur dan api meletus, menyelimuti tubuhnya. Kekuatan tak terbatas dan kuno bangkit, sepenuhnya mengelilingi Lin Ming. Ini adalah medan kekuatan nenek moyang Lin Ming, kemampuan menyerang dan bertahan. Ya, saat cahaya pedang hitam menerobos penghalang medan kekuatan sang nenek, cahaya itu dengan cepat dilemahkan oleh ruang sang nenek. Lalu, Lin Ming menusukkan Phoenix Blood Spear lagi dan lagi. Dengan dukungan kekuatan tubuhnya yang sangat besar, cahaya pedang yang melemah ditembus oleh tombak Lin Ming. Energi gila dan ganas meledak keluar. Lin Ming terpaksa mundur 100 mil dan kemanapun dia pergi, gunung dan sungai akan hancur dan bumi akan berlubang. Tidak diketahui berapa banyak pohon kuno yang menjulang tinggi yang terpelintir oleh energi dan menguap menjadi abu. Cahaya hitam Good Fortune Saint Sun sepertinya mengandung kekuatan iblis gelap di dalamnya. Benda apapun yang tersapu ke dalamnya akan musnah seluruhnya, hampir tidak meninggalkan apapun. Ketika para elit muda melihat jutaan pohon kuno dihancurkan dalam pusaran air, mereka semua merasakan aliran keringat dingin menetes di punggung mereka. Jika mereka tersedot ke dalam cahaya pedang hitam itu, meski hanya sedikit saja, mungkin mereka hanya akan berubah menjadi abu. Pada saat ini, terdengar suara ledakan keras saat cahaya pedang hitam menghilang sepenuhnya. Lin Ming menggenggam tombak darah Phoenix, berdiri dengan bangga dan tinggi dalam fluktuasi energi yang liar. Dia bertahan dari serangan pedang pertama putra keberuntungan Sein. Namun, itu bukanlah konfrontasi frontal yang sebenarnya melainkan menghindari ketajaman dan kemudian menggunakan medan kekuatannya sendiri untuk mengurangi cahaya pedang. Adapun apa yang Lin Ming selesaikan dengan senjatanya, itu sebenarnya hanya sebagian kecil saja. Seorang Empyrean berkomentar, hanya dalam satu gerakan, medan perang yang Lin Ming dan Good Fortune Saint Sun perjuangkan telah dihancurkan. Di mana Lin Ming telah mundur sejauh 100 mil, jurang besar terbentuk dengan segala sesuatu di dalamnya musnah. Ini adalah bekas luka mengerikan yang ditinggalkan oleh cahaya pedang putra keberuntungan Saint di daratan. Semua manusia Empyrean yang hadir merasa gugup. Meskipun Lin Ming tidak menderita kerugian dalam serangan itu, dia tidak dapat secara langsung menghadapi Good Fortune Saint Sun. Hal ini membuat semua manusia Empyrean merasakan keraguan di dalam hati mereka. Hei, yang bisa kamu lakukan hanyalah kabur. Putra keberuntungan suci memegang pedang hitam berat di tangannya, perlahan-lahan terbang di udara seperti dewa perang yang tiada taranya. Cahaya terang matahari menyinari rambutnya, memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Kamu tidak bisa menahan seranganku secara langsung, jadi kamu ingin menggunakan taktik pertempuran kecil untuk melawanku. Jika kamu tidak ingin menghadapiku, haruskah aku mengejarmu seperti tikus kemana-mana? Karena saya menggunakan harta roh ketuhanan sejati, saya mengonsumsi kekuatan lebih cepat daripada Anda, dan tidak peduli berapa banyak kekuatan yang saya miliki, saya akan menderita kerugian. Jadi, kamu ingin menggunakan taktik itu untuk mengurangi kekuatanku secara perlahan. Rencana yang dipikirkan dengan matang, tapi sayang sekali itu hanyalah mimpi. Kali ini aku akan memastikan kamu tidak bisa lari kemanapun. Saat putra keberuntungan suci berbicara, angin astral liar muncul di sekelilingnya. Angin astral yang kuat ini bertiup ke dalam kehampaan, membatasi kekuatan ruang. Dengan suara bergerak ringan, ruang di sekitar Lin Ming dan Good Fortune Saint Sun terkunci seperti sangkar. Mari kita lihat bagaimana kamu akan melarikan diri kali ini. Good Fortune Saint Sun menyeringai jahat, bergegas ke depan. Dan saat dia melakukannya, sangkar luar angkasa juga mengencang. Dengan kekuatan Lin Ming dia secara alami bisa menerobos sangkar luar angkasa ini dan melarikan diri, tetapi dalam waktu singkat dia perlu melakukannya, dia akan diambil alih oleh Good Fortune Saint Sun. Mati, aku akan membelahmu dan tombakmu menjadi dua. Saat putra keberuntungan Saint meluncur ke depan, pedang hitamnya menebas angkasa. Bab 1769, Keberuntungan Ilahi R. Potensi pedang melonjak menembus langit saat angin gelap menelan dunia. Cahaya pedang hitam yang tak terbatas sepertinya akan menghancurkan fondasi ruang independen ini, menghancurkan pilar-pilar dunia. Menghadapi serangan pedang raksasa ini, semua orang merasa seolah-olah kiamat telah tiba dan dunia akan runtuh dan dimusnahkan. Lin Ming menggenggam tombak darah Phoenix. Batang tombak sepanjang 10 kaki bergetar lembut di bawah cahaya pedang yang dahsyat ini. Tombak darah Phoenix hanyalah artefak roh. Untuk menghadapi harta roh ketuhanan sejati, bahkan harta yang bisa menampilkan kurang dari 1/10 kekuatan aslinya, itu terlalu sulit. Semua orang memandang Lin Ming dan menahan napas. Tanpa tombak naga hitam, bagaimana dia bisa memblokir putra keberuntungan Saint?
Tetapi jika dia tidak bisa menggunakan tombak naga hitam sesuka hatinya, maka menghadapi cahaya pedang menakutkan yang memenuhi langit dan bumi, tombak darah Phoenix mungkin akan terpotong menjadi dua. Wu, wu, wu. Tombak darah Phoenix bergetar hebat, mengeluarkan tangisan yang tajam karena tidak mampu menahan beban. Kulit Lin Ming berubah. Kelemahan terbesarnya saat ini adalah senjatanya, dan pada awalnya dia benar-benar berencana menggunakan taktik gerilya untuk perlahan-lahan mengurangi kekuatan Good Fortune Sein San. Namun, putra keberuntungan Sein tidak memberinya kesempatan ini. Jurus ini tidak hanya memblokir ruang, tapi juga memaksanya untuk bertemu langsung dengan musuhnya. Hingga saat ini, Good Fortune Sein San adalah lawan terkuat yang pernah dihadapi Lin Ming. Bersenandung, getaran yang melintasi Phoenix Blood Spear menjadi semakin kuat. Melihatnya mencapai batasnya, Lin Ming memutar tangan kanannya dan tombak darah Phoenix menghilang ke dalam cincin spasialnya. Pada saat berikutnya, tombak lain muncul di tangan Lin Ming. Tombak ini seluruhnya terbuat dari emas dan berkobar dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Tombak ini diberi nama tombak emas ungu dan merupakan tombak harta karun roh Empyrean. Duke Full Moon menggunakan harga setinggi 2 miliar poin kontribusi untuk menang di lelang kota Divine Rune. Pada saat itu, Lin Ming berniat mengacaukan Duke Full Moon dan menyebabkan dia kehilangan lebih banyak kekayaan. Setelah itu, Duke Full Moon dibunuh oleh Lin Ming dan tombak ini akhirnya jatuh ke tangan Lin Ming. Dari segi kualitas, tombak emas ungu ini jauh lebih rendah daripada pedang Dewa Hitam Putra Keberuntungan Sein. Namun, itu jauh lebih sulit daripada Phoenix Blood Spear. Setidaknya itu tidak akan pecah menjadi dua dalam cahaya pedang yang bergejolak. Ya, tombak emas ungu bertabrakan dengan cahaya pedang hitam. Bongkahan besar cahaya keemasan ditelan oleh cahaya pedang hitam. Lin Ming dipaksa kembali lagi dan lagi. Adapun Good Fortune Sein San, dia mendorong ke depan dengan kekuatan yang tak terhentikan, setiap serangan pedangnya mengarah ke leher Lin Ming. Lin Ming menabrak penghalang sangkar luar angkasa. Good Fortune Sein San meluncur ke depan. Esensi astral di sekujur tubuhnya berkobar seperti terik matahari. Dengan rambut hitamnya yang berterbangan liar, dia seperti dewa perang yang tiada taranya. Lengannya setajam pedang dan energi keluar dari tubuhnya seperti ombak di lautan badai. Vitalitas darahnya melonjak ke atas, melesat langsung ke langit berbintang. Dia telah ditekan. Melihat pemandangan ini, manusia Empyrean hampir merasakan jantung mereka melompat keluar dari dada mereka. Good Fortune Sein San terlalu kuat dan vitalitas darah serta kekuatan fisik yang dimilikinya hampir sama dengan dewa binatang yang sudah dewasa. Mustahil untuk menandinginya. Di sisi lain, meskipun Lin Ming telah mengambil harta roh Empyrean, nilai tombak ini bahkan tidak terlalu tinggi di antara harta roh Empyrean. Masih terlalu sulit baginya untuk menggunakan tombak ini untuk memblokir Good Fortune Sein San. Sekarang, Lin Ming telah dipaksa kembali ke tepi penghalang ruang angkasa. Dia hanya bisa dengan kuat menahan serangan putra keberuntungan Sein. Bahkan jika kamu bisa menggunakan harta roh ketuhanan sejati, kamu akan jauh dari tandinganku, apalagi kamu saat ini yang tidak bisa menggunakan harta roh keilahian sejati. Sekarang, perhatikan saat aku mengambil kepalamu. Good Fortune Sein San terkekeh dengan kejam. Dia akhirnya bisa menyerang Lin Ming dengan segala yang dimilikinya. Setelah serangan ini, semua meridian Lin Ming akan terkoyak dan organ-organnya akan berkurang menjadi genangan cairan. Menghadapi pedang Good Fortune Sein San, murid Lin Ming menyusut. Pada saat ini, cahaya ilahi biru keluar dari dalam lautan spiritual Lin Ming, mengalir ke batang tombak emas ungu. Ini adalah kesuksesan besar semangat pertempuran jiwa biru Lin Ming. Dengan menggabungkan senjatanya dengan semangat bertarungnya, dia bisa menjembatani perbedaan nilai senjata. Pada saat itu, Lin Ming membuka kekuatan dewa sesat hingga batasnya. Di belakangnya, bayangan pohon kuno dan besar muncul. Dahannya menjulang tinggi ke langit, menghalangi awan dan menutupi matahari. Bahkan ketika cahaya hitam yang memusnahkan itu menyinari mahkota pohon kuno ini, ia tetap sulit untuk menembusnya. Semua energi terkondensasi, membentuk pusaran raksasa di depan Lin Ming. Lin Ming menusukkan tombaknya, menyapu kekosongan. Kegelapan abadi. Bang! Letusan mengerikan meledak antara Lin Ming dan Good Fortune Sein San. Gelombang energi membuka celah besar di tanah, dan bahkan laut yang berjarak ratusan mil jauhnya mulai mengamuk dan menimbulkan badai saat tsunami mulai terbentuk. Lin Ming menggenggam tombak emas ungu, berbenturan kuat dengan putra keberuntungan Sein. Tombak ke pedang, itu adalah tabrakan yang sederhana namun brutal. Otot Lin Ming mulai menonjol. Meridian dan pembuluh darahnya melebar, dan dengan suara retakan yang keras, penghalang ruang di belakangnya runtuh karena tekanan. Good Fortune Sein San tidak pernah berpikir bahwa Lin Ming akan berhasil memblokir serangan langsungnya. Meskipun Good Fortune Sein San belum menggunakan kekuatan penuhnya atau menggunakan Good Fortune Divine Art, menurut pendapatnya, kekuatan yang dia gunakan sekarang masih harus dengan mudah mengalahkan Lin Ming. Terutama karena senjata Lin Ming jauh lebih rendah daripada miliknya. Cahaya pedang Good Fortune Sein San sangat menakutkan tapi masih diblokir oleh Lin Ming. Dan Lin Ming hanya memiliki setengah langkah budidaya Dewa Suci. 100 mil jauhnya di mana anggota ras monster berkumpul, para elit muda diam-diam menyaksikan pertempuran ini. Meskipun mereka telah mendengar bahwa Lin Ming memiliki bakat yang menentang kehendak langit, hari ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Di antara junior, tidak ada yang bisa dibandingkan dengan keberanian heroik Lin Ming.
Jika para elit muda ras saya dibandingkan dengan dia, tidak ada bedanya dengan kunang-kunang dan api unggun. Tidak heran dia memiliki keberanian untuk menantang putra keberuntungan Sein. Untuk melawan Holy Lord Good Fortune Sein San Tengah hanya dengan setengah langkah budidaya Holy Lord, dan juga dengan senjata yang lebih lemah, semua orang berpikir bahwa Lin Ming akan segera dikalahkan. Namun dalam dua gerakan terus-menerus, Lin Ming masih belum jatuh. Hanya ini saja sudah lebih dari cukup untuk dibanggakan. Yang Mulia Wumo, apa yang kamu lakukan? Anda harus bergegas dan mengalahkan Lin Ming ini. Dalam pertempuran ini Anda memiliki keunggulan dalam budidaya sehingga Anda harus memperoleh kemenangan secara menyeluruh. Anda tidak hanya harus mengalahkannya tetapi juga menghancurkan kepercayaan manusia, jika tidak, Anda sama saja kalah. Apakah Anda tidak melihat ekspresi yang dibuat oleh manusia Empyrean ini? Hancurkan harapan mereka, buat mereka kehilangan keberanian untuk melawan rakyat kita. Pada saat ini, transmisi suara dari seorang suci Empyrean bergema di telinga putra keberuntungan Sein. Putra keberuntungan suci menarik napas dalam-dalam. Sebagai putra suci yang bermartabat dari ras suci dan juga dengan budidaya Dewa Suci Tengah, jika dia tidak bisa mengalahkan Lin Ming belaka yang bahkan belum menjadi Dewa Suci dan juga menunda pertempuran untuk waktu yang lama, itu tidak bisa dibenarkan. Pada saat ini, putra keberuntungan Sein telah terdiam sepenuhnya. Dia mengalihkan pandangannya yang membara ke arah Lin Ming. Saya akan mengakui bahwa saya telah meremehkan Anda. Kekuatanmu telah melampaui imajinasiku, tapi meski begitu, itu tidak akan mengubah hasilnya. Kamu masih akan dipukuli secara menyedihkan olehku. Saat putra keberuntungan suci berbicara, esensi astral yang mengelilinginya berubah menjadi emas murni, seolah-olah ada matahari keemasan yang menyala di dalam tubuhnya. Saat warna esensi astral putra keberuntungan baik berubah, auranya juga mengalami transformasi yang mengguncang bumi. Ini, banyak dari manusia tuan yang hadir memiliki indera yang tajam. Mereka menyadari bahwa putra keberuntungan Sein sedang mengalami semacam transformasi pada saat ini, dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Ini adalah seni keberuntungan ilahi. Beberapa tahun yang lalu ketika putra keberuntungan suci mengalahkan Raja Dunia Agung Manusia, dia menggunakan esensi astral emas ini. Di antara manusia Empyrean, ada beberapa yang telah menyaksikan pertempuran antara putra keberuntungan Sein dan Raja Dunia Agung Manusia. Melalui pertempuran itu, mereka mendapatkan kesan mendalam tentang seni keberuntungan ilahi. Putra suci keberuntungan biasa dan putra suci keberuntungan yang menggunakan seni ilahi keberuntungan adalah dua konsep yang sangat berbeda. Selain itu, putra keberuntungan Sein saat ini bahkan telah menembus tingkat kelima seni keberuntungan ilahi. Lin Ming, hati-hati padanya. Seni ilahi keberuntungan ini adalah metode budidaya keilahian sejati tingkat atas atau bahkan puncak. Transmisi suara Empyrean Fast Universe bergema di telinga Lin Ming. Karena pengalamannya terbatas, dia tidak dapat dengan jelas membedakan tingkat metode kultivasi seni ilahi keberuntungan ini. Dengan kata-kata Empyrean Fase Universe, jantung Lin Ming berdetak kencang. Metode budidaya keilahian sejati yang unggul atau bahkan puncak. Lin Ming tidak tahu tingkat keilahian sejati dari penguasa suci keberuntungan, tapi yang tidak diragukan lagi adalah bahwa selama bertahun-tahun para orang suci, mereka seharusnya mendapatkan banyak warisan langka dan berharga dari reruntuhan alam purba. Terlebih lagi, orang-orang kudus memiliki latar belakang yang sangat dalam. Peradaban dan warisan seni bela diri mereka tidak pernah terputus seperti yang dimiliki umat manusia, sehingga manusia tidak bisa dibandingkan dengan mereka. Dalam situasi seperti ini, bahkan jika putra keberuntungan suci bukanlah dewa sejati yang unggul, tidak mengherankan jika dia memiliki metode budidaya dewa sejati yang unggul atau puncak. Jika demikian, maka seni segel ilahi dari segel ilahi Empyrean kemungkinan besar akan kalah dengan seni ilahi keberuntungan dari putra suci keberuntungan. Saat Lin Ming memikirkan hal ini, kulitnya menjadi semakin suram. Dan saat ini, seluruh kekuatan dunia sepertinya dipanggil oleh panggilan tak kasat mata. Semuanya mulai berkumpul menuju Good Fortune Sein San. Kekuatan ini tidak hanya terdiri dari energi asal langit dan bumi, tetapi seluruh kekuatan dunia. Cahaya, panas, ion-ion mikroskopis di udara, kekuatan kehidupan, kekuatan bebatuan, kekuatan aliran sungai, semuanya mulai berkumpul menuju putra suci keberuntungan. Dengan matanya sendiri, Lin Ming bisa melihat perubahan yang terjadi ratusan mil jauhnya. Rumput dan tanaman mulai layu dan berguguran. Pohon-pohon tua yang menjulang tinggi dan mencapai langit dengan cepat berhenti berkembang, hanya menjadi kayu mati. Sungai-sungai yang mengalir melalui hutan menguap, memperlihatkan dasar sungai yang mengering. Perasaan semacam ini seolah-olah seluruh sungai telah tersedot energi esensi dan vitalitasnya, dan telah mengalami sesuatu yang mirip dengan kematian. Dan semua energi esensi dan vitalitas yang hilang diserap sepenuhnya oleh putra keberuntungan Sein. Ketika hutan hancur total, burung-burung mulai bertebaran. Tanah mulai berguncang saat semua makhluk dipenuhi ketakutan yang luar biasa. Binatang buas melarikan diri dari hutan, seolah-olah mereka telah menemui keberadaan yang paling menakutkan. Mereka mati-matian berjuang di hutan yang layu, tetapi sesaat kemudian, semua makhluk ini mengeluarkan jeritan yang menyakitkan dan tubuh mereka meledak dan berubah menjadi kumpulan kabut darah. Semua kabut darah ini juga mulai berkumpul menuju putra keberuntungan Sein. Sepertinya putra keberuntungan Sein sedang merebut semua kekuatan dunia, menggunakannya untuk memperkuat dirinya sendiri. Kekuatan ini tidak bisa lagi disebut energi asal langit dan bumi, melainkan kekuatan rejeki. Seni ilahi keberuntungan adalah teknik yang memanfaatkan keberuntungan dunia.
Yang disebut nasib baik adalah nasib alam. Di alam semesta, selain manusia yang hidup di sana, itu adalah gabungan dari segalanya. Ketika seseorang menguasai kekuatan keberuntungan maka dunia akan kehilangan energi spiritual dan vitalitasnya, perlahan-lahan menggerakkannya menuju entropi, menuju kematian dan pembusukan. Ini adalah metode budidaya yang benar-benar kejam dan kejam. Jika dewa sejati menggunakan kemampuan ini, mereka bisa mengeringkan dunia yang hebat. Bab 1770, merebut kekuatan keberuntungan. Seni ilahi keberuntungan. Ini adalah seni keberuntungan ilahi. Ketika manusia Empyrean yang hadir serta para elit muda melihat putra keberuntungan Sein menyerap kekuatan keberuntungan, mereka semua terkejut. Hanya sedikit dari orang-orang ini yang pernah melihat seni ilahi keberuntungan dengan mata kepala mereka sendiri, dan di antara mereka yang pernah melihatnya, tidak satu pun dari mereka yang mengetahui berapa banyak tingkatan yang ada di dalamnya. Seni ilahi keberuntungan dapat disebut sebagai metode pengembangan diri terkuat di antara seluruh ras suci. Dalam legenda, dikatakan bahwa itu diciptakan oleh nenek moyang orang-orang suci dan kemudian ditambah melalui beberapa generasi dewa sejati, menjadi semakin sempurna. Sekarang, seni keberuntungan ilahi yang ada saat ini telah lama menjadi warisan paling inti dari seluruh ras suci. Harus diketahui bahwa pagoda hitam pengangkat surga tempat putra suci keberuntungan bertarung juga disebut sebagai bangunan ajaib. Meski begitu, Good Fortune Divine Art masih bisa menyerap kekuatan dari dalamnya. Ini adalah betapa sombongnya seni hukum keberuntungan ilahi. Setelah seni ilahi keberuntungan digunakan, itu akan memusnahkan semua vitalitas kehidupan di dalam suatu ruang. Kemanapun seni keberuntungan ilahi lewat, semuanya akan mandul, tidak ada sehelai rumput pun yang tetap hijau. Semakin besar kekuatan orang yang menggunakannya, semakin mengerikan tingkat kehancurannya. Dalam mitos, dikatakan bahwa pada zaman paling kuno, nenek moyang pertama ras suci berperang dan bahwa di dunia besar yang mereka kunjungi, mereka akan meninggalkan hamparan gurun tak berujung yang hanya dipenuhi keheningan mematikan. Kehancuran akan terus berlanjut selama lebih dari 1 triliun mil dan bahkan setelah 1 miliar tahun, kerusakan tersebut masih belum pulih sepenuhnya. Anak keberuntungan suci akhirnya menggunakan seni keberuntungan ilahi. Seni keberuntungan ilahi yang sangat menakutkan. Apakah ada junior yang bisa menjadi lawannya? Saat putra keberuntungan suci mengalahkan Raja Dunia Agung dari rasku, dia masih belum sekuat ini. Kata Empyrean Fast Universe, dahinya berkeringat dingin. Ini benar-benar layak disebut sebagai metode puncak budidaya keilahian sejati. Bagaimana orang bisa melawannya? Bahkan jika Empyrean Fast Universe mengetahui bahwa Lin Ming telah memperoleh warisan Empyrean Divine Cell di atas Divine Cell Altar yang dinaiki Lin Ming sebenarnya hanyalah sebuah fragmen kecil dari Divine Cell Altar kuno. Seni segel ilahi yang dikembangkan Lin Ming secara alami sangat cacat. Terlebih lagi, bahkan jika itu adalah seni segel ilahi yang lengkap, ia tetap tidak dapat dibandingkan dengan seni ilahi keberuntungan dari ras suci yang telah terus disempurnakan selama miliaran tahun. Dan kebetulan dalam situasi yang benar-benar tidak menguntungkan ini, pentingnya pertempuran itu terlalu besar. Mengabaikan fakta bahwa Lin Ming telah mempertaruhkan hampir semua yang dimilikinya, hanya Xiao Moxian saja yang terkait dengan masa depan monster dan ras iblis. Jika Lin Ming menderita kekalahan yang mengerikan, konsekuensinya tidak terbayangkan. Belum lagi ras monster dan iblis serta aliansi mereka dengan para suci, Lin Ming sendiri akan mengalami kemunduran yang dahsyat dan perkembangan masa depannya akan terpengaruh. Dengan kerugian seperti ini, bahkan jika Lin Ming berusaha sekuat tenaga untuk membalas dendam, dia tetap tidak akan mampu menebusnya. Manusia Empyrean semua memandang Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming menggenggam tombak emasnya, terbang dengan arogan di tengah amukan kekuatan keberuntungan. Angin kencang bertiup dari segala arah dan pakaiannya berkibar di sekelilingnya. Rambut panjangnya tersebar sembarangan ke atas. Sosoknya seperti tombak, lurus dan tinggi. Tapi, orang-orang tahu bahwa di pundaknya yang kuat dia memikul terlalu banyak beban. Pertarungan ini tidak hanya menyangkut reputasi, kekayaan, dan momentumnya, namun juga menyangkut nasib umat manusia dalam bencana besar yang akan datang dan apakah mereka dapat menarik napas dalam perjuangan ini atau tidak. Jika ada sedikit kemungkinan bahwa Lin Ming bisa memenangkan pertempuran ini, itu akan membangkitkan momentum umat manusia, memberi mereka lebih banyak kekuatan untuk maju. Di malam panjang bencana besar, ini akan menjadi percikan harapan umat manusia. Saat ini, manusia yang berduka membutuhkan kemenangan. Banyak seniman bela diri manusia dan bahkan orang Empyrean merasa seolah-olah manusia hanyalah seekor babi di tempat penjagalan. Lin Ming, puluhan mil jauhnya dari medan perang, Empyrean Divine Dream menarik napas dalam-dalam dan terdiam. Melemahnya umat manusia, apa hutang Lin Ming pada mereka? Senjatanya adalah harta roh Empyrean biasa dan metode budidayanya adalah hukum impian ilahi dari impian ilahi Empyrean, niat bela diri Primordius dari Empyrean Primordius, dan juga seni segel ilahi yang sangat tidak lengkap. Senjata dan budidaya adalah dua faktor terpenting dalam kekuatan tempur komprehensif seseorang, namun ia juga tidak bisa dibandingkan dengan putra keberuntungan Sein. Adapun sumber daya yang dia konsumsi saat tumbuh dewasa, kemungkinan besar tidak ada bandingannya dengan apa yang telah diambil oleh putra keberuntungan Sein. Good Fortune Sein San bahkan memiliki Grand Miss Spirit Bat. Dalam kondisi ini, Lin Ming harus meraih kemenangan yang hampir mustahil. Dia baru berusia 100 tahun lebih muda. Meskipun dia tidak mengambil banyak sumber daya manusia sama sekali, dia terpaksa memikul beban hidup atau mati rasnya. Empyrean Divine Dream diam-diam menatap medan perang,
emosi yang tak terkatakan di dalam hatinya. Dan saat ini, aura putra keberuntungan suci telah meningkat ke puncak. Rambutnya telah berubah menjadi emas murni dan cahaya ilahi bersinar dari tubuhnya, seolah-olah dia adalah matahari yang membara. Hahaha, Lin Ming, setelah menggunakan Good Fortune Divine Art, inilah kondisi pertempuran terkuat saya. Aku ingin melihat bagaimana kamu masih bisa bertarung denganku, kata putra keberuntungan Sein dengan angkuh. Dia menuangkan esensi astralnya ke dalam kehampaan dan sangkar ruang mengencang di sekitar Lin Ming, memenjarakannya sekali lagi. Di atas pedang hitam putra keberuntungan Sein, sebuah suara yang sangat menyedihkan bergema. Suara ini sepertinya berasal dari Dao Agung, namun entah kenapa saat suara ini terdengar di telinga mereka, mereka merasakan sakit yang menyayat hati dan menyakitkan jiwa. Para seniman bela diri dengan budidaya yang lebih lemah bahkan berharap mereka bisa membuka dada mereka dan menggali hati mereka. Kesedihan mereka telah mencapai puncak penderitaan. Inilah ratapan dunia, seorang manusia Empyrean tiba-tiba berteriak. Agar dunia mengalami kemunduran, dunia yang sedang sekarat akan mengeluarkan ratapan duka. Suara ini adalah sesuatu yang sulit ditahan oleh seniman bela diri yang lebih lemah. Setelah seni ilahi keberuntungan memiliki kekuatan seperti itu, dan begitu semua kekuatan keberuntungan dikumpulkan, kekuatan dan potensi kekuatan ini tak terbayangkan. Pada saat ini, putra keberuntungan Sein menyerang. Auranya tampak membengkak karena kesombongan, tak tertandingi di dunia. Pedang hitamnya berkobar dengan cahaya keemasan cemerlang saat menembus dunia seperti pelangi. Ketika kekuatan ini mencapai titik ekstrim, bahkan harta roh Empyrean dengan kualitas lebih rendah pun akan hancur. Saya telah merampas nasib baik dunia dan juga dapat merampas nasib baik Anda. Sekarang, aku akan memotong nasib baikmu. Aku akan menghancurkan takdirmu. Aku akan membunuhmu, memusnahkan hidup dan vitalitas darahmu. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menggunakan tombak sampah itu untuk memblokir saya. Niat membunuh Good Fortune Sein-san meletus dari tubuhnya, jatuh di Lin Ming bersama dengan cahaya pedang hitam yang kejam. Pada saat ini, hati semua orang terhenti. Menghadapi serangan mengerikan yang membanjiri langit, Lin Ming membuka kekuatan dewa sesat hingga batasnya. Vitalitas darah di dalam tubuhnya melonjak ke langit, seolah-olah naga ilahi sedang dilahirkan ke dunia. Di belakang Lin Ming, hantu naga sejati yang tak terbatas muncul. Pada saat yang sama, 9 bintang besar muncul di atasnya. Bintang-bintang ini tampaknya memiliki kekuatan tak terbatas yang melekat pada dao besar. Untaian cahaya bintang yang tak berujung jatuh, seperti triliunan pita perak samar yang menyatu ke dalam tubuh Lin Ming, semuanya berkumpul di Istana Dao Kuil Ungu dan Istana Dao Pembalasan Surgawi. Lin Ming belum pernah membuka 9 bintang Istana Dao seperti yang dia lakukan hari ini, hingga batas kemampuannya. Ini bahkan melampaui potensi hidupnya. Saat kekuatan 2 Istana Dao meletus, 2 roda muncul, satu di tangan kirinya dan satu lagi di tangan kanannya. Roda di tangan kirinya berwarna hitam pekat, dan sepertinya berisi jutaan jiwa iblis yang menderita, semuanya sangat ganas. Ini tidak diragukan lagi adalah roda karma setan segudang. Sedangkan di tangan kanannya, sebuah roda ungu muncul. Roda ini seperti pusaran tak berujung yang mengumpulkan kekuatan dunia. Itu tidak memiliki perasaan menakutkan yang kental dari roda Myriad Demon Karmik, namun sepertinya mengandung niat bela diri dan hukum yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Ini bukanlah roda karma setan segudang tetapi roda asura lain yang dijelaskan dalam volume kedua Sutra Asura, roda reinkarnasi esensi segudang. Roda karma setan segudang berasal dari volume pertama Sutra Asura, yang berfokus pada pengembangan tubuh fana. Tapi, yang diserapnya sebenarnya adalah pikiran dan jiwa jahat. Adapun roda reinkarnasi esensi segudang berasal dari Asura Sutra Jilid 2 yang menempa jiwa. Namun yang diserapnya adalah energi asal dan makna terdalam dari hukum. Jika demikian, maka Asura Sutra Jilid 3 yang mengolah energi asal akan menghasilkan roda Asura yang menyerap energi sari dan vitalitas darah. Ketiga jilid Asura Sutra tidak terisolasi satu sama lain. Sebaliknya, mereka saling melengkapi. Lin Ming saat ini kehilangan volume ketiga Sutra Asura sehingga ia hanya mampu memanggil 2 roda Asura. Meski jauh kalah dengan kekuatan pemanggilan roda 3 yang saling mempromosikan satu sama lain, itu masih cukup luar biasa. Saat Lin Ming memanggil kedua roda ini, hukum Asura Surgawi Dao mulai melonjak keluar dari tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya di 33 surga Lin Ming menggunakan kekuatan hukum Asura Surgawi Dao. Saat hukum Asura memenuhi langit dan bumi yang tak ada habisnya, energi kuno dan tak terbatas yang tak terlukiskan tersebar keluar. Rune hukum mistis yang tak terhitung jumlahnya menyatu ke dalam kehampaan. Kekuatan ini sebenarnya mampu menggantikan kekuatan keberuntungan, mengisi kembali dunia dan perlahan-lahan meredakan ratapan duka dunia. Para seniman bela diri tingkat rendah yang merasakan kesedihan yang mendalam dan tak dapat dijelaskan di hati mereka tiba-tiba merasa jauh lebih baik. Ini, manusia Empyrean tercengang. Mereka tidak tahu kekuatan apa yang digunakan Lin Ming, tapi apa yang mereka tahu adalah bahwa hukum yang dia gunakan telah mencapai ketinggian yang tidak dapat dipahami. Sebelum mereka bisa menilai lebih jauh, 2 roda Asura Lin Ming sudah bertabrakan dengan cahaya pedang hitam Good Fortune Sein-san. Bang! Gelombang hitam yang mengerikan muncul di udara, menembus kehampaan. Di bawah badai energi yang mengerikan, bumi yang telah menjadi gurun mulai terkoyak dengan liar, seolah-olah yang tersisa di dunia hanyalah kekuatan pemusnahan mengerikan yang menelan seluruh ciptaan. Tetapi bahkan dalam badai apokaliptik ini,
kedua roda yang dipanggil Lin Ming tetap seperti batu abadi yang tak tergoyahkan, tak tergoyahkan. Tidak peduli bagaimana kekuatan nasib baik melanda dirinya, mata Lin Ming tetap sedingin es, seperti Asura yang terlahir kembali. Kekuatan kedua istana Dao terbuka dan kekuatan mengerikan sebesar 60-70 miliar jin meletus di dalam tubuhnya. Dia mengambil kedua roda ini dan dengan ceroboh memotong ke depan. Ya, cahaya pedang yang dibentuk oleh kekuatan keberuntungan terus-menerus terkoyak. Lin Ming melanjutkan dengan kekuatan yang tak terhentikan. Dalam tekanan yang tak berkesudahan, tubuhnya mengeluarkan suara berderak yang eksplosif. Otot-ototnya muncul dan meridiannya hampir patah menjadi dua. Namun, tangannya masih menggenggam kedua roda Asura. Dia membantai ke depan seperti dewa perang yang agung dan tiada taranya. Saat momentum Lin Ming mencapai puncaknya, ada raungan naga menakutkan yang berdampak ke langit biru, melewati seluruh dunia. Kekuatan keberuntungan yang dikumpulkan oleh putra suci keberuntungan kepadanya telah secara paksa diputus oleh Lin Ming. Pada saat itu, cahaya pedang telah hancur. Vitalitas darah dalam Lin Ming jatuh dengan liar dan lengannya berlumuran darah. Untuk menarik kekuatannya secara berlebihan untuk bertarung, ini secara alami menghabiskan banyak sekali energi. Tapi, putra keberuntungan Sein juga menggunakan jumlah energi yang sama. Lin Ming tiba-tiba mendongak, menatap Good Fortune Sein San, matanya seperti dua sambaran petir menembus langit malam. Ini adalah seni keberuntungan ilahi. Sungguh metode yang luar biasa dalam memanfaatkan kekuatan keberuntungan. Jika Anda memiliki sesuatu yang lebih baik, inilah waktunya untuk menunjukkan kepada saya apa yang Anda punya. Meskipun suara Lin Ming tampak lelah, sebenarnya itu membawa keberanian dan kesombongan yang tak terlukiskan. Untuk sementara waktu, semua seniman bela diri yang hadir, apakah mereka para Empyrean atau elit muda, terdiam. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.